Ini adalah pertama kalinya Cuyan melihat Daohen menghunus pedangnya, dan kekuatan serangan ini benar-benar melampaui ekspektasinya. Bang! Harimau raksasa berduri 5 itu mati, tubuhnya yang besar meledak menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang sepenuhnya diserap oleh pola susunan di bawahnya. Meskipun jaraknya sangat jauh, suara dahsyat itu masih bergema di seluruh aula. Di 3 platform susunan lainnya, orang-orang menggunakan teknik mata surgawi mereka untuk melihat, dan mereka semua sangat terkejut ketika melihat pemandangan di platform susunan Cuyan. Tanpa ragu, Cuyan dan Daohen telah membasmi makhluk asing itu terlebih dahulu. Bang! Platform susunan bergetar hebat lagi, dan pilar cahaya keemasan melesat ke langit dari tengah platform. Saudara Chu, ayo pergi. Oke, Cuyan mengangguk, dan dia dan Daohen melompat ke pilar cahaya keemasan secara bersamaan. Saat berikutnya, pilar cahaya keemasan itu menghilang, dan kedua sosok itu pun menghilang. Melihat pemandangan ini, orang-orang di 3 platform susunan lainnya menjadi cemas dan menyerang makhluk asing di platform tersebut. Inti dari makam tingkat ke-9, Istana Rahasia Bawah Air. Sebuah sungai, selebar 100 meter dan seakan tak berujung, membelah. Istana inti ini, airnya berwarna biru kehijauan yang cemerlang. Di sisi utara sungai berdiri sebuah patung kolosal, setinggi lebih dari 100 meter, menggambarkan seorang pemuda tampan dengan sikap luar biasa, tangannya menggenggam seruling panjang ke bibirnya. Pria ini tak lain adalah jenius legendaris Li Daoyuan, dan seruling itu adalah harta karun kelahirannya, seruling pengunci jiwa dan pengambil nyawa. Di depan patung kolosal itu terdapat kolam melingkar yang terbuat dari batu biru, berdiameter sekitar 30 meter. Di tengah kolam terdapat mata air, airnya terus memancar. Di atas mata air itu terdapat sebuah peti mati kristal, sebening kristal. Di atas peti mati kristal tersebut mengapung 3 bola cahaya, sebuah seruling giok di bola kiri, sebuah buku di tengah, dan sebuah jimat di kanan. Di tepi selatan sungai, terdapat 4 susunan teleportasi. Dan di sana, seorang wanita, berjubah seputih salju, dengan kecantikan bak bidadari yang begitu memikat, melangkah sendirian di sepanjang tepi sungai, wajahnya yang bak peri kini dipenuhi kecemasan. Hehe, gadis kecil, apa kau mulai tidak sabar? Sebuah wajah hantu seukuran rumah muncul dari hadapan patung setinggi 100 meter di tepi utara sungai, tertawa. Wajah hantu ini identik dengan yang ada di patung itu. Senior, apa sebenarnya yang kau inginkan? Karena aku melanggar aturan, kau boleh membasmiku, tapi kau tidak boleh menyimpan dendam padanya. Wanita halus itu menatap wajah raksasa yang seperti ilusi itu, ekspresinya tegas. Anak itu sungguh beruntung. Tapi dia belum tahu identitasmu, kan? Kalau dia tahu kau ibel wanita legendaris, aku penasaran apakah dia masih akan. Bagaimanapun dia memperlakukanku, hatiku hanya akan menjadi miliknya seumur hidup. Wanita halus itu menyela wajah raksasa yang seperti ilusi itu, raut wajahnya yang cantik dipenuhi tekad yang tak tergoyahkan. Pikiranmu memang baik, tapi meskipun anak ini baik, kehadiranmu di sisinya hanya akan menyakitinya. Apa kau sudah mempertimbangkannya? Dia belum punya kekuatan untuk melawan ibel. Wajah raksasa yang seperti ilusi itu bertanya. Ini. Wanita halus itu terdiam. Wajah raksasa yang seperti ilusi itu benar. Dia belum punya kekuatan untuk melawan ibel. Dia bersedia menerimanya, tapi bersamanya hanya akan menyakitinya. Jika anak ini benar-benar bisa menonjol pada akhirnya, aku tak keberatan memberinya kesempatan. Mungkin dengan begitu dia bisa mencapai level itu. Terima kasih, senior. Mendengar itu, wanita raksasa nan halus itu sangat gembira dan segera berterima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku, semuanya tergantung padanya, dia pasti akan segera tiba. Setelah mengatakan ini, hantu berwajah raksasa itu menjadi ilusi dan akhirnya menghilang. Bas, salah satu dari 4 susunan teleportasi tiba-tiba menyala. 2 sosok muda muncul darinya. Itu adalah Cuyan dan Daohen. Apakah ini inti dari makam tingkat 9? Aku, kakak Chu, lihat di sana ada peri, dia sedang mengawasi kita, Chu. Begitu Daohen keluar dari susunan teleportasi, dia melihat sekeliling ke arah yang disebut inti dari makam tingkat 9. Setelah beberapa kali melirik, dia tertarik oleh pemandangan yang indah. Dia buru-buru menepuk bahu Cuyan, tetapi mendapati bahwa mata Cuyan sudah berkaca-kaca, seolah-olah tertuju pada peri itu. Ku bilang, kakak Chu, kau seharusnya lebih pendiam. Kau tidak boleh seperti ini. Kau, Nona Liu. Daohen terdiam. Cuyan biasanya sangat tenang, bagaimana mungkin dia begitu memalukan hari ini? Dia buru-buru mencoba membujuknya, tetapi disela oleh seruan lembut Cuyan. Aku sudah lama menunggumu. Liu Yuying menahan kegembiraannya dan tersenyum tipis pada Cuyan. Senyum ini bagaikan angin sepoi-sepoi. Liu Yuying sempat khawatir Cuyan akan mengalami kemalangan, tetapi saat ini, hatinya akhirnya tenang.
Chuyan tersenyum tipis dan berjalan menuju Liu Yuying. Liu Yuying juga berjalan menuju Chuyan. Daohen menggosok matanya, memastikan bahwa apa yang dilihatnya nyata. Keduanya sudah saling kenal sejak lama, dan kecantikan yang tak tertandingi ini ternyata telah menunggu Chuyan. Ia bahkan dengan konyol menasihatinya untuk lebih pendiam. Daohen benar-benar terdiam. Si cantik bak peri ini juga adik iparnya. Dan bagaimana dengan Nona Ruo sebelumnya? Berapa banyak adik ipar yang ia miliki? Bagaimana mungkin semua gadis baik direbut oleh Chuyan ini? Ia terlalu cepat. Ditinggal berdiri di samping Chuyan, Daohen hanya bisa tertawa datar. Chuyan menghampiri Liu Yuying, menatap sosok yang sering terlintas di benaknya, lalu tersenyum tipis tanpa berkata sepatah kata pun. Ia tak pernah mengungkapkan perasaannya kepada Liu Yuying. Karena kematian Hua Mengqi dan kehadiran Ruo Siwen, Chuyan tak ingin memiliki perasaan terhadap wanita lain, tetapi ia tak sanggup menghadapi Liu Yuying. Apakah karena ia telah menyelamatkan nyawa Liu Yuying? Atau karena Liu Yuying telah menyelamatkan nyawanya? Atau karena perasaan yang tumbuh di antara mereka seiring waktu? Apapun itu, Chuyan tahu bahwa rasa kehilangan yang ia rasakan ketika kembali ke gubuk setelah mengalahkan Ibel Darah dan menemukan surat yang ditinggalkan Liu Yuying itu nyata. Keengganan untuk berpisah dengan Liu Yuying ketika ia pergi untuk mengikuti ujian makam hantu itu nyata. Rasa bersalah yang ia rasakan terhadap Liu Yuying ketika arwah tiga Buddha membanjiri pikirannya dan ia merasa akan mati itu nyata. Tanpa disadari, Liu Yuying telah terukir dalam di hati Chuyan, tak mungkin dilupakan, dan tak mungkin dihindari. Keduanya saling memandang cukup lama, diam-diam dan tersirat, tatapan mereka seolah mengandung 1000 kata yang tak terucap. Kenapa kau di sini? Bukankah aku sudah bilang untuk menunggu di rumah? Chuyan berbicara lebih dulu, suaranya lembut. Nadanya seperti seorang suami yang memarahi istrinya dengan lembut dan penuh kekhawatiran. Pipi Liu Yuying yang seputih salju langsung merona. Rumah, apa kalian berdua sudah tinggal bersama? Ini, itu terlalu cepat. Daohen tertegun mendengar ini, kekagumannya pada Chuyan meluap. Kecantikan bak peri ini, benar-benar telah dimanfaatkan. Setelah beberapa saat, Liu Yuying tersadar, tergagap, aku meramal untukmu, dan dikatakan perjalananmu akan sangat berbahaya. Aku khawatir, jadi, aku datang. Ada perasaan yang disebut tergerak, dan Chuyan merasakannya dengan mendalam saat ini. Yuying, kata Chuyan lembut, menggenggam erat tangan Liu Yuying yang halus. Kau, wajah Liu Yuying semakin memerah, ia meronta beberapa kali secara simbolis sebelum membiarkan tangan hangat dan kuat itu menggenggamnya. Uhuk-uhuk, batuk Daohen yang tak terduga mengganggu pemandangan indah ini. Chuyan tersipu, menyadari ia lupa Daohen masih mengetik di dekatnya. Wajah Liu Yuying semakin memerah, dan ia segera menarik tangannya dari tangan Chuyan. Nona muda ini pasti kakak ipar kedua saya. Saya Daohen, kakak Chuyan. Daohen tersenyum pada Liu Yuying. Dalam benaknya, Ruo Siwen adalah istri pertama, jadi wanita ini pastilah istri kedua. Kakak ipar kedua, Chuyan terdiam. Kakak ipar ya kakak ipar, kenapa menambahkan kedua? Bukankah itu malah memperburuk keadaan? Wajah Liu Yuying semakin memerah, tetapi diam-diam ia senang. Ia tentu tahu tentang situasi Ruo Siwen. Saudara Dao, perkenalkan. Ini Nona Liu, teman saya. Chuyan ingin menjelaskan hubungan Liu Yuying kepadanya, tetapi ia bingung bagaimana menjelaskannya, jadi ia hanya menganggapnya sebagai teman. Rekan Daois Dao, Liu Yuying menyapanya dengan senyum lembut dan halus. Daohen tersenyum, tetapi dalam hati ia berpikir, Nona Liu ini terlihat beberapa tahun lebih muda dariku, tetapi dia menolak memanggilku kakak, malah memanggilku rekan Taois. Aneh sekali. Tentu saja, Daohen tidak mungkin tahu usia Liu Yuying yang sebenarnya. Kakak Chu, kurasa kita harus menyelidiki rahasia level terakhir ini dulu. Baiklah, mendengar kata-kata Daohen, Chuyan mengangguk dan menoleh ke Liu Yuying, berkata, Yuying, kau datang duluan, beritahu kami. Namun, begitu Chuyan selesai berbicara, bas. Sebuah susunan teleportasi menyala, dan dua sosok muncul darinya. Itu adalah Lei Tianxiang dan Lei Tianyu. Kakak, apakah ini inti dari makam level 9? Kakak, lihat. Lei Tianyu melihat sekeliling begitu ia keluar dari susunan teleportasi, dan tiba-tiba melihat Liu Yuying dan berseru kaget. Kenapa dia bersama Chuyan? Melihat Liu Yuying dan Chuyan berdiri bersama, mengobrol dan tertawa, Lei Tianxiang merasa iri, cemburu, benci, dan cemas secara bersamaan. Lei Tianxiang tahu kekuatan Liu Yuying ia bisa dengan mudah menghabisi seekor naga tulang di tahap tengah alam inti emas, tingkat kekuatan yang jauh melampaui apa yang bisa dimiliki seorang kultivator tahap pendirian fondasi. Sejak memasuki makam hantu, Lei Tianxiang tidak takut pada siapapun. Bahkan Chuyan dan Daohen tampak agak merepotkan,
Tetapi dalam pertarungan satu lawan satu yang sesungguhnya, Lei Tianxiang sangat yakin akan kemenangan. Namun, ia sama sekali tidak percaya diri melawan wanita misterius dari dunia lain ini, karena keduanya jelas tidak berada di level yang sama. Saat itu, bas, sebuah susunan teleportasi lain menyala, dan dua sosok muncul darinya. Mereka adalah Hua Tengming dan Ouyang Yuan. Sepertinya situasinya agak genting. Pikir Hua Tengming, melirik ke arah Kam Lei Tianxiang dan Cuyan. Aku penasaran apa kartu truf mereka. Tapi pada akhirnya, harta itu pasti akan menjadi milikku. Ouyang Yuan melihat sekeliling, akhirnya menatap peti mati kristal di seberang sungai. Saat itu, bas, susunan teleportasi terakhir juga menyala, dan sesosok yang agak berantakan muncul. Itu adalah Sue Mingtian. Pakaian Sue Mingtian pang camping, dan ia memiliki beberapa luka, yang jelas menunjukkan bahwa ia menderita luka serius. Sementara yang lain bekerja sama untuk menghadapi binatang buas di platform, ia sendirian, tetapi di saat-saat terakhir, ia masih berhasil menghancurkan kepala beruang raksasa berlengan 6 itu. Saudara Dao, Saudara Chu, aku tidak menyangka kalian secepat ini, haha. Sue Mingtian melihat situasi dan langsung memanggil kelompok Cuyan, lalu bergegas menghampiri mereka bertiga. Kalian terlalu lambat. Dao Hen, yang pernah bertarung bersama Sue Mingtian sebelumnya, tidak menolak. Cuyan hanya mengangguk. Liu Yuying juga mengangguk, melihat sikap Cuyan. Haha, Saudara Lei, aku tidak menyangka secepat ini. Saudara Hua dan aku sudah berusaha keras untuk membasmi monster itu. Kata Ouyang Yuan, berjalan menuju Lei Tianxiang dan rekannya. Haha, Saudara Lei, kau benar-benar punya kemampuan yang luar biasa. Kata Hua Tengming, juga berjalan menuju Lei Tianxiang. Beruntung sekali, Lei Tianxiang menyipitkan mata dan tersenyum tipis. Cuyan menatap pemandangan di depannya dan mencibir dalam hati. Sekarang kubunya yang berempat relatif kuat, Ouyang Yuan mencoba menjilat Lei Tianxiang, dan yang menggelikan adalah Hua Tengming, anggota klannya sendiri, juga berpihak pada pihak lawan. Bagaimana mungkin Lei Tianxiang tidak tahu apa yang dimaksud Ouyang Yuan dan rekannya? Tetapi ketika mereka memanfaatkannya, ia juga memanfaatkan mereka itu adalah eksploitasi bersama. Saat itu juga, anak-anak kecil, selamat atas keberhasilan Anda mencapai tahap akhir ini. Bayangan wajah manusia raksasa muncul kembali di hadapan patung setinggi 100 meter itu, dan pada saat yang sama, tekanan kuat menyapu seluruh area. Apakah kau Dao Yuan abadi? Lei Tianyu bertanya, agak bingung. Tentu saja, ini aku. Ini pertama dan terakhir kalinya aku membuka makam tingkat 9. Aku tidak menyangka ada orang yang benar-benar mencapai titik ini, dan ada 8 makam. Namun, hanya ada satu warisan, yang berarti hanya satu orang yang bisa mendapatkan warisan terakhir. Kalian seharusnya mengerti maksudku. Bayangan wajah manusia raksasa itu berkata dengan tenang. Seketika, keempat anggota kelompok Lei Tianxiang menjadi waspada satu sama lain. Hanya ada satu warisan, yang berarti semua orang adalah lawan mereka. Ouyang Yuan menjauhkan diri dari mereka bertiga. Hua Tengming juga mundur beberapa langkah. Kakak, harta itu pasti milikmu. Kata Lei Tianyu kepada Lei Tianxiang dengan tatapan penuh tekad. Kakak yang baik, Lei Tianxiang merasa sedikit bersalah. Tadinya ia waspada terhadap kakaknya, tetapi ketika melihat tatapan Lei Tianyu, ia tahu bahwa kakaknya benar-benar memikirkannya. Sue Mingtian mundur 2 langkah, wajahnya sedikit malu saat menatap Cuyan dan 2 lainnya. Jelas, ia tidak mempercayai siapapun dan waspada terhadap siapapun yang menyerangnya. Kakak, kalau saja kita berdua yang tersisa, ayo kita bertarung sungguhan. Baiklah, Cuyan setuju, dan keduanya saling beradu tinju. Liu Yuying tetap diam. Mustahil baginya untuk tidak tertarik pada warisan terakhir Dao Yuan Immortal, tetapi ia tahu Cuyan lebih membutuhkannya daripada dirinya. Sungai di depanmu disebut Sungai Hantu Biru. Jiwa-jiwa kultivator inti emas Sekte Roh Surgawiku yang tak terhitung jumlahnya bersemayam di perairannya. Kalian berdelapan memiliki total 206 tulang spiritual. Lempar saja semuanya ke Sungai Hantu Biru, dan jembatan spiritual akan terbuka, memungkinkan kalian mencapaiku. Tentu saja, kalian juga bisa menerobos Sungai Hantu Biru tidak ada formasi anti terbang. Kata wajah manusia ilusif yang besar itu lagi. Semua orang terkejut. Jiwa-jiwa kultivator inti emas yang tak terhitung jumlahnya, siapa yang berani menerobos? Itu pasti kematian. Saatnya untuk membalas dendam. Cuyan dengan dingin menyapukan pandangannya ke Lei Tianxiang dan pria lainnya, hatinya sudah dipenuhi niat membasmi. Aku punya 3 harta karun di sini. Satu adalah harta karun spiritual yang pernah kugunakan, seruling pengunci jiwa pencuri kehidupan. Yang kedua adalah kitab suci abadi tertinggi dari Sekte Roh Surgawiku, teknik asal roh surgawi dan yang ketiga adalah jimat kelas atas.
Jimat ini telah kuperlakukan secara khusus, kau hanya perlu kekuatan spiritualmu untuk mengaktifkannya. Ingin tahu rahasia alam abadi jiwa baru lahir? Kalau begitu, singkirkan lawanmu dan datanglah ke sini untuk menerima warisanku. Hahaha. Setelah serangkaian kata-kata yang menggoda, Li Daoyuan tertawa terbahak-bahak. Bayangan raksasa berwajah manusia itu menghilang. Seruling pengunci jiwa, itu adalah harta karun spiritual, harta karun yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang berada di alam abadi jiwa baru lahir. Teknik asal roh surgawi bahkan lebih luar biasa, sebuah buku rahasia yang diwariskan melalui sekte roh surgawi, yang dikabarkan dapat memberikan alam abadi jiwa baru lahir setelah mencapai tingkat tertingginya. Jimat spiritual, jimat yang hanya dapat disempurnakan oleh para ahli alam abadi jiwa baru lahir, dan merupakan jimat spiritual kelas atas, kekuatannya bahkan dapat membasmi seorang ahli kesempurnaan agung tahap inti emas jika terkena sepenuhnya. Hati semua orang membara dengan semangat. Haha, bagus, kalau begitu ayo bertarung. Sue Mingtian, kau sudah bersembunyi begitu lama, ayo mati. Lei Tianxiang meraung, kantong penyimpanannya berkilat, dan pedang pola darah melesat keluar, langsung berubah menjadi pedang sepanjang 10 meter yang menebas Sue Mingtian. Chu Yan dan Dao Hen saling bertukar pandang dengan dingin. Pada titik ini, tak ada keraguan siapa yang akan membantu siapa, hanya yang benar-benar kuat yang akan muncul sebagai pemenang. Meskipun Lei Tianxiang diam-diam menginginkan kematian Chu Yan, ia tahu kekuatan Chu Yan luar biasa. Jika ia menghadapinya terlebih dahulu, bahkan jika ia menang, ia akan membayar harganya, membiarkan orang lain meraup keuntungan. Lebih jauh lagi, Lei Tianxiang terutama terhalang oleh kekuatan dahsyat wanita misterius dari dunia lain itu. Kekuatan Dao Hen juga sama hebatnya, jadi Lei Tianxiang mengalihkan perhatiannya kepada Sue Mingtian. Lei Tianxiang, aku akan mengulitimu hidup-hidup hari ini, bahkan jika itu membasmiku. Keluarlah. Mengetahui tak ada cara untuk menghindarinya kali ini, Sue Mingtian menguatkan tekadnya dan meraung. Dua pedang panjang berwarna merah darah melesat keluar dari kantong penyimpanannya, langsung berubah menjadi pedang sepanjang 7 meter yang menebas ke arah pedang berpola darah. Sementara itu, Teng Ming dan Ouyang Yuan dalam hati mengutuk Lei Tianxiang karena terlalu licik. Sue Mingtian adalah yang terlemah di antara kelompok Chu Yan, dan ia telah terluka parah di babak sebelumnya. Lei Tianxiang telah memilih lawan yang begitu lemah. Dengan 4 orang di masing-masing pihak, tidak ada lagi situasi 2 lawan 1, mereka harus memilih lawan. Blade Mark, kemari dan mati. Ouyang Yuan meraung, kantong penyimpanannya berkilat saat 2 mayat halus terbang keluar, menghalangi jalannya. Satu adalah seorang pria tua, yang lainnya seorang wanita parubaya, keduanya berada di tingkat ke-6 tahap pembentukan fondasi. Ouyang Yuan memilih Blade Mark sebagai lawannya. Pertama, ia telah ditampar oleh Blade Mark sebelumnya karena kecerobohan, dan sekarang saatnya untuk membalas dendam. Kedua, Ouyang Yuan tidak pernah bisa mengukur kekuatan Chu Yan, ia selalu merasa Chu Yan lebih sulit dikalahkan daripada Blade Mark. Ketiga, ia belum pernah melihat wanita misterius dari dunia lain itu sebelumnya, jadi ia pasti yang pertama datang, menyiratkan kekuatannya luar biasa. Wah, kau punya nyali. Akan kuambil nyawamu. Blade Mark berteriak pada Ouyang Yuan, lalu menyerbu ke arahnya tanpa sepatah kata pun. Chu Yan, hari ini kita harus menyelesaikan ini untuk selamanya. Jangan salahkan aku karena mengabaikan ikatan persaudaraan kita. Ayo maju. Hua Tengming meraung, dan pedang Xuan Yan melesat keluar dari kantong penyimpanannya, langsung berubah menjadi pedang sepanjang 10 meter, yang seluruhnya diselimuti api seperti awan. Senjata spiritual kelas atas, pedang Xuan Yan, yang dipadukan dengan artefak spiritual surgawi, api awan merah, memiliki kekuatan yang luar biasa. Hua Tengming juga menyadari kemampuan luar biasa Liu Yuying dan hanya bisa mengarahkan serangannya ke Chu Yan, karena ia masih memiliki kartu truf itu, yang memberinya sedikit kepercayaan diri. Heh, adik muda Hua, jika kau ingin menjadi kupu-kupu malam, jangan berpura-pura berbudi luhur. Ikatan persaudaraan, apa kau pantas mengatakan itu? Ayo maju. Chu Yan mencibir, dan dengan ucapan santai, tongkat pembantai abadi terbang keluar dari kantong penyimpanannya, berubah menjadi ukuran normalnya dan mendarat langsung di tangan Chu Yan. Pada saat yang sama, Chu Yan melepaskan 9 kilatan roh sejati, dan langsung menghilang dari tempatnya. Kakak kedua, hati-hati. Lei Tianxiang terkejut melihat Lei Tianyu berhadapan dengan wanita misterius yang luar biasa kuat itu dan berteriak. Lei Tianxiang, pikirkan dirimu sendiri. Basmi. Sue Mingtian meraung, dan 2 pedang panjang berwarna merah darah berubah menjadi 2 busur dari kedua sisi, menusuk ke arah Lei Tianxiang. Kakak, jangan khawatir, peri, jangan salahkan aku karena menerima Wuking. Pergi. Lei Tianyu berteriak kepada Lei Tianxiang, lalu berbalik ke Liu Yuying. Pada saat yang sama, kantong penyimpanan di pinggangnya berkilat,
dan sebuah bendera hitam kecil berkibar, langsung mengembang menjadi bendera persegi 10 meter dengan asap hitam mengepul, yang langsung mengembun menjadi lengan raksasa. Liu Yuying tetap diam, energi spiritualnya berkelebat di telapak tangan kiri dan kanannya. Dalam sekejap, ia mengulurkan telapak tangan semi-transparan seukuran pintu, menyerang Lei Tianyu. Itu adalah telapak tangan void angin raksasa. Bang! Lengan asap hitam itu bertabrakan dengan telapak tangan semi-transparan, dan keduanya hancur bersamaan. Kekuatannya telah melemah drastis. Auranya hanya berada di level pertama tahap pembentukan fondasi. Lei Tianyu awalnya berencana menggunakan kartu asnya untuk melawan wanita misterius yang sangat kuat ini sampai mati, tetapi ia tidak menyangka kekuatannya jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan ia diam-diam merasa senang. Liu Yuying terbang di udara dengan sutra hijaunya, dan menghantamkan telapak tangannya ke arah Lei Tianyu. Telapak tangan cahaya semi-transparan yang tersisa menghantam Lei Tianyu. Liu Yuying juga agak tak berdaya, karena ia telah melanggar aturan, dan Dao Yuan Immortal telah menekan kekuatannya ke level pertama tahap pembentukan fondasi. Jika kekuatannya tidak ditekan, Liu Yuying bisa dengan mudah membantu Chu Yan melenyapkan semua musuhnya, jadi mengapa ia harus menghadapi situasi ini? Di bagian lain aula utama. Bang! Sosok Chu Yan tiba-tiba muncul di belakang Hua Tengming, dan ia menghantamkan tongkatnya ke tubuh Hua Tengming, dan api pun langsung berkobar. Hanya itu yang kau punya. Basmi. Tubuh Hua Tengming tiba-tiba diselimuti api, dan dua lengan berapi muncul, menggenggam tongkat pembantai abadi dengan erat. Pada saat yang sama, pedang Xuan Yan melengkung di udara dan menusuk Chu Yan dengan ganas dari belakang. Gelombang. Dengan raungan, tongkat pembasmi abadi Chu Yan terus membesar, menghancurkan kedua lengan berapinya. Chu Yan telah melepaskan 9 kilatan roh sejati, sosoknya lenyap sepenuhnya. Tongkat pembasmi abadi terus membesar, seketika menjadi pilar sepanjang 20 meter. Maju. Di kejauhan, Chu Yan muncul kembali, menjentikkan jarinya, dan tongkat pembasmi abadi menghantam pedang api mendalam. Pedang api mendalam, senjata spiritual kelas atas, sudah memiliki bilah pedang sepanjang 10 meter yang tangguh, tetapi itu sama sekali tidak berarti di hadapan tongkat pembasmi abadi. Keduanya langsung bertabrakan. Dentang. Suara logam beradu terdengar. Pedang api mendalam terhempas oleh hantaman cepat tongkat pembasmi abadi, sementara tongkat itu tetap tak bergerak. Bagaimana mungkin? Mata Hua Tengming terbelalak. Chu Yan saat ini berada di level ketiga tahap pendirian fondasi, sementara dirinya sendiri baru di level keempat, dan pedang api mendalam adalah senjata spiritual kelas atas, namun pedang itu dengan mudah ditumbangkan oleh tongkat misterius itu. Tongkat misterius itu bahkan bisa berubah menjadi artefak sepanjang 20 meter. Senjata sihir macam apa itu? Mungkinkah itu senjata sihir semu? Hua Tengming tidak pernah membayangkan bahwa Chu Yan memiliki senjata sihir kuno yang begitu langka, ia hanya berasumsi bahwa tongkat pembasmi abadi adalah senjata sihir semu. Maju. Chu Yan meraung lagi, tongkat pembasmi abadi berputar-putar di udara sebelum menghantam kepala Hua Tengming. Keluar. Teriak Hua Tengming, kantong penyimpanannya berkilat, dan sebuah cakram merah tua melesat keluar. Cakram itu mengembang seketika, berubah menjadi cakram raksasa berdiameter 10 meter, dipenuhi rune. Di tengah cakram itu terdapat pola api, dikelilingi oleh 8 pola api di 8 arah. Senjata sihir kelas atas cakram penusuk langit 9 api. Cakram penusuk langit 9 api berputar cepat di udara, 9 pola apinya berkobar terang, melepaskan 9 pilar api. 9 pilar ini menyatu dan menyatu di depan, akhirnya berubah menjadi palu api raksasa seukuran rumah. Bang! Tongkat pembantai abadi menghantam palu api itu. Cahaya berhamburan kemana-mana. Meskipun palu api itu hancur, cakram penusuk langit 9 api, artefak spiritual pertahanan murni kelas atas, masih mampu menahan serangan itu. Baik tongkat pembantai abadi maupun cakram penusuk langit 9 api terdorong mundur puluhan meter. Gawat! Hua Tengming menangkis serangan Chu Yan, tetapi Chu Yan telah lenyap tanpa jejak. Ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak dalam hati. Saat itu, Chu Yan tiba-tiba muncul di hadapan Hua Tengming. Mati. Hua Tengming tanpa ampun, tinjunya yang sepenuhnya diselimuti api, menghantam. Wosh! Sosok Chu Yan lenyap, bagaikan hantu. Saat Hua Tengming berteriak dalam hati lagi, dua pisau tulang menusuk daging punggungnya, lalu menariknya dengan tajam. Ah! Rasa sakit yang luar biasa karena dagingnya terkoyak menyerangnya, dan Hua Tengming meraung kesakitan, serentak melayangkan pukulan ke belakangnya. Namun Chu Yan langsung melepaskan 9 kilatan roh sejati lagi, dan pukulan ini meleset. Lebih dari 10 meter dari Hua Tengming, Chu Yan menyeka darah dari dua pisau tulang yang mencuat dari punggung tangan kanannya, yang terbungkus tulang putih, matanya dipenuhi rasa dingin yang menusuk saat ia menatap Hua Tengming. Chu Yan awalnya menghormati Hua Tengming,
tetapi ujian makam hantu ini telah mengungkapkan sifat aslinya, dan Chu Yan tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Huf, huf, Hua Tengming terengah-engah, api awan merah di tubuhnya menghilang, dan dua luka sepanjang hampir 1 meter di punggungnya telah terbakar dan mengeras oleh api, meninggalkannya dalam keadaan berlumuran darah. Chu Yan, aku akan membasmimu. Wajah Hua Tengming tampak ganas, ini pertarungan sampai mati. Maju, Hua Tengming meraung lagi, dan pedang langit terbakar terlempar keluar dari tas penyimpanannya, kedua pedang membesar tertiup angin saat menebas Chu Yan. Di saat yang sama, cakram 9 api pencapai langit melayang di atas kepala Hua Tengming, siap untuk bertahan melawan serangan itu. Aku akan bertarung sampai akhir, kata Chu Yan tenang, tongkat pembantai abadi menyusut menjadi seukuran tongkat biasa di tangannya. Sosoknya lenyap dengan cepat, hanya satu gerakan ahli yang ia butuhkan. Dengan 9 kilatan roh sejati, Chu Yan kini tak terkalahkan. Di bagian lain aula utama, teknik serangan gabungan, basmi. Ouyang Yuan meraung, lonceng perunggunya berdenting liar. Mayat wanita parubaya, menghunus pedang panjang abu-abu gelap, menerjang bekas pisau dari kiri, sementara mayat pria tua, memegang pisau tajam, menyerbu dari kanan. Ketika mereka kurang dari 5 meter dari bekas pisau, kedua mayat itu melompat bersamaan, menghunus senjata mereka dan menebas dengan ganas bekas pisau di bawah. Wus, wus, senyum tersungging di bibir Daohen saat beberapa cahaya perak berkelebat di hadapannya. Detik berikutnya, beberapa berkas cahaya tiba-tiba muncul di tubuh kedua mayat halus di langit. Kedua mayat halus itu terbelah, berubah menjadi potongan-potongan daging yang terpotong rapi dan jatuh dari langit. Potongan-potongan daging dari kedua mayat halus itu menumpuk di hadapan Daohen seperti dua gunung kecil. Tunjukkan padaku apa yang kau punya. Hentikan benda-benda tak berguna ini. Daohen berdiri dengan pedang di punggungnya, auranya tak tertandingi. Kedua mayat halus yang telah ia kultivasi dengan pikirannya kemudian hancur, dan Ouyang Yuan juga menderita beberapa luka ringan. Daohen, kau memaksaku melakukan ini. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu teknik inti keabadian sejati dari sekte penggerak mayatku. Peti besi neter hitam, keluarlah. Jejak. Darah samar menggantung di sudut mulut Ouyang Yuan saat ia meraung, dan peti besi hitam di punggungnya terlempar dan melayang di depan Ouyang Yuan. Maju, Ouyang Yuan menjentikkan jarinya, dan peti besi hitam itu menghantam Daohen. Saat melayang, puluhan duri berwarna merah darah tiba-tiba tumbuh dari sekitar peti besi hitam itu, yang kemudian mulai berputar kencang pada porosnya. Dalam keadaan ini, peti besi hitam itu menyerupai penggiling daging bergerak, auranya menakutkan. Bagus sekali, Daohen tidak menunjukkan rasa takut, langsung menyerang peti besi hitam itu. Cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di hadapannya, berjumlah lebih dari 100 dalam sekejap. Serangan Daohen begitu cepat sehingga tak seorang pun bisa melihatnya dengan jelas, tetapi dilihat dari aura bilahnya, ia telah melepaskan lebih dari 100 serangan. Klang, klang, suara logam beradu terus-menerus terdengar. Peti besi hitam itu langsung dihantam oleh lebih dari 100 bilah pedang, tetapi aura bilah pedang yang begitu dahsyat hanya meninggalkan bekas putih di peti mati itu, tak mampu melukainya sedikitpun. Menjadi salah satu dari 9 peti mati luar biasa dari sekte penggerak mayat bukanlah bualan kosong. Saat itu, Blade Mark, bersiaplah untuk mati. Ouyang Yuan meraung, sambil menggoyangkan lonceng perunggu di tangannya dengan cepat. Wosh wosh, puluhan paku tajam pada peti besi hitam tiba-tiba terlepas dan menusuk dengan ganas ke arah Blade Mark. Melihat ini, puluhan bayangan pedang perak muncul di depan Blade Mark. Dalam situasi genting ini, Blade Mark hanya bisa melancarkan beberapa lusin serangan. Klang-klang, puluhan paku ini telah direncanakan oleh Ouyang Yuan. Meskipun banyak yang ditangkis oleh Blade Mark, setengah dari paku berwarna merah darah itu masih mengenai tubuhnya. Pada saat yang sama, peti besi hitam itu langsung menekan ke bawah. Bang, puff, peti besi hitam itu menghantam tubuh Blade Mark, menyebabkannya memuntahkan seteguk darah dan terpental akibat benturan tersebut. Bang, tubuh Blade Mark jatuh dengan keras ke tanah. Bagaimana kabarmu? Merasa baik? Tanya Ouyang Yuan dengan tenang. Peti besi neter hitam terbang mundur dan melayang di depannya. Di dunia kultivasi, tidak ada yang namanya serangan mendadak yang keji. Ini adalah survival of the fittest, dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, dan pemenangnya mengambil segalanya. Cara tidak penting, yang penting hanyalah hasil. Batuk-batuk, Daohen memuntahkan 2 suap darah. Pakaian Daohen robek di dada, memperlihatkan armor sisik emasnya. Jelas, duri darah yang mengenai dada Daohen sebelumnya telah diblokir oleh armor sisik emas. Namun, Daohen tidak sepenuhnya terlindungi oleh armor sisik emas 7 atau 8 duri darah telah menembus lengan dan pahanya. Saudaraku, Chu Yan, yang telah mengamati pertempuran antara Daohen dan Liu Yuying, berteriak ketika melihat kondisi Daohen.
Aku baik-baik saja. Dao Hen berdiri dengan goyah, darah masih menetes dari tempat duri darah menembus tubuhnya, membuatnya tampak agak ganas. Setelah diperiksa lebih dekat, duri darah itu sebenarnya adalah paku baja berwarna merah darah. Cuyan mengangguk padanya, percaya pada kekuatan Dao Hen. Dao Hen, bagaimana jurusku? Aku sarankan kau jangan mencabutnya sembarangan. Paku peminum darah itu sudah menancap jauh di dalam dagingmu, mencabutnya sekarang akan membuatmu berdarah tak terkendali. Ouyang Yuan mencibir Dao Hen, kini membalas tamparan Dao Hen sebelumnya dengan penuh minat. Hehe, hehe, hahaha. Dao Hen berdiri tegak, menatap Ouyang Yuan dan tertawa terbahak-bahak. Kau, apa yang kau tertawakan? Ouyang Yuan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya karena tawa Dao Hen yang tak terkendali dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Aku menertawakanmu, bagus sekali. Kau berhasil membuatku marah. Sejak memasuki makam hantu, tak seorang pun pernah benar-benar membuatku menghunus pedangku. Kau yang pertama. Suara Dao Hen sangat dingin saat ia mencengkeram gagang pedang berat yang terikat di punggungnya dan perlahan menghunusnya. Pedang hitam tebal itu memancarkan aura dominasi, kehadirannya yang mengesankan mengundang perhatian. Dao Hen, mengarahkan ujung pedangnya tepat ke arah Ouyang Yuan, dengan tenang berkata, sekarang, kau bisa mati. Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, untaian energi spiritual keemasan yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuh Dao Hen, langsung memandikan tubuhnya dalam cahaya keemasan. Wosh! Energi spiritual yang melonjak itu menciptakan hembusan angin yang kuat, mencambuk rambut dan pakaian Dao Hen dengan liar. Puff! 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 Darah berceceran saat 7 kuku peminum darah yang tertanam di tubuh Dao Hen terlontar keluar akibat kekuatan benturan. Bertentangan dengan dugaan Ouyang Yuan, pendarahan tidak berhenti. Energi spiritual keemasan dengan cepat menyelimuti luka-luka, langsung menghentikan darah yang mengucur deras. Dao Hen tidak suka menggunakan senjata spiritual, ia lebih suka pertarungan langsung, jenis pertarungan jarak dekat yang ia cari. Tanpa sepengetahuannya, ia adalah seorang kultivator pedang kuno. Seorang kultivator pedang kuno. Mata Ouyang Yuan terbelalak ketika istilah yang dulu ditemukan dalam teks-teks kuno itu terngiang di benaknya. Kultivator yang mengolah kekuatan spiritual disebut kultivator jiwa, kultivator ilahi, atau kultivator spiritual, sementara mereka yang mengolah tubuh disebut kultivator tubuh. Namun, ada tipe kultivator yang, saat mengolah kekuatan spiritual, enggan menggunakannya untuk mengendalikan artefak magis. Sebaliknya, mereka sepenuhnya menyebarkan kekuatan spiritual mereka ke dalam tubuh dan senjata magis mereka, memaksimalkan kekuatan tubuh fisik dan senjata mereka. Kemudian, mereka mengunci kekuatan spiritual mereka ke senjata tersebut, memastikan akurasi dan kekuatan setiap serangan, bertarung seolah-olah orang biasa sedang menghunus senjata. Kultivator semacam itu disebut kultivator senjata. Kultivator senjata umumnya berspesialisasi dalam satu jenis senjata magis, pisau, pedang, atau yang lainnya. Namun, tipe kultivator ini membutuhkan bakat yang sangat tinggi. Jika kultivasi mereka tidak cukup matang untuk mencapai serangan secepat kilat seperti Dao Hen, maka ketika bertemu dengan seorang kultivator spiritual dengan level yang sama, satu pedang terbang dari kultivator tersebut akan membuat mereka mati tanpa tahu bagaimana mereka mati. Oleh karena itu, seperti halnya kultivator tubuh, kultivator senjata secara bertahap disingkirkan. Dao Hen adalah seorang kultivator pisau di antara para kultivator senjata. Kalian merasa terhormat menyaksikan kekuatan sejatiku. Kata Dao Hen dengan tenang, pisau beratnya langsung diselimuti kekuatan spiritual emas. Seketika, aura yang tak tertandingi menyebar. Sekarang, hancurkan. Dao Hen meraung, menghunus pedangnya dengan satu tangan dan menebas Ouyang Yuan dengan ganas. Cahaya pedang emas pada pedang berat itu meningkat pesat, langsung berubah menjadi aura pedang emas raksasa, selebar 1 meter dan panjang 10 meter. Konon, tahap awal seorang kultivator senjata adalah kemampuan untuk melepaskan cahaya senjata, seperti kultivator pedang yang melepaskan cahaya pedang, sebuah serangan yang dihasilkan dari energi spiritual yang sangat terkompresi. Namun, bagi seorang kultivator senjata, pencapaian sejati terletak pada pelepasan aura senjata. Perbedaan antara cahaya dan aura langsung terlihat, kekuatan aura senjata lebih dari 100 kali lipat kekuatan cahaya senjata. Dapat dikatakan bahwa setiap pelepasan aura senjata oleh seorang kultivator pembentukan fondasi setara dengan melepaskan mantra ofensif tingkat menengah yang kuat. Kultivator senjata biasa hanya memahami aura senjata secara kebetulan pada tahap inti emas. Namun Dao Hen, yang sangat berbakat, telah sepenuhnya menguasai seni aura senjata pada tahap pembentukan fondasi. Aura pedang emas raksasa sepanjang 10 meter menebas dengan ganas ke arah Ouyang Yuan. Ini, Ouyang Yuan terkejut. Ia tidak menyangka kekuatan Dao Hen begitu dahsyat. Ia tidak mungkin menahan serangan ini secara langsung. Ia menggunakan teknik gerakannya semaksimal mungkin, menghindar ke samping secepat kilat.
Boom! Tanah dan bebatuan beterbangan kemana-mana saat aura pedang emas yang mengerikan jatuh, mengguncang tanah dengan hebat. Sebuah parit sepanjang 6 atau 7 meter muncul di tempat Ouyang Yuan baru saja berdiri. Getaran dahsyat ini juga menarik perhatian beberapa orang lain. Semua orang tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Mata Lei Tianxiang dipenuhi keheranan. Ia tak menyangka kekuatan Daohen begitu dahsyat. Jika ia berhadapan dengannya, bahkan jika ia bisa menang, itu akan menjadi kemenangan yang sia-sia. Mata Sue Mingtian berkilat aneh saat ia merenung. Lei Tianyu tidak terkejut dengan pemandangan di hadapannya, seolah-olah itu sudah sesuai dengan dugaannya. Liu Yuying agak terkejut bahwa Daohen ternyata seorang kultivator pedang kuno. Mata Hua Tengming berbinar. Kekuatan Daohen tak kalah dari Cuyan. Cuyan tersenyum tipis. Ia selalu percaya pada kekuatan Daohen. Peti besi neter hitam, maju. Ouyang Yuan sudah tahu bahwa Daohen bertekad untuk membasminya. Pertempuran ini tak terelakkan. Dengan raungan, ia melemparkan peti besi neter hitam itu ke arah Daohen. Pedang penghancur silang. Melihat peti besi neter hitam itu melesat ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa, Daohen tidak menunjukkan rasa takut. Ia meraung lagi, menggenggam pedangnya dengan kedua tangan, dan melepaskan dua tebasan kuat berbentuk salib, satu ke kiri dan satu ke kanan. Dua bilah emas, masing-masing sepanjang 10 meter, menebas dengan ganas ke arah peti mati besi Black Nether dalam bentuk salib. Bang! Kedua bilah emas itu, yang membawa hawa membasmi yang dahsyat, bertabrakan dengan keras dengan peti mati besi Black Nether, percikan api beterbangan di titik tumbukan. Cahayanya menghilang. Krak! Sebuah pemandangan mengejutkan terjadi, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di peti mati besi Black Nether. Detik berikutnya, bang! Peti mati besi Black Nether meledak, potongan-potongan besi yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Salah satu dari 9 peti mati luar biasa milik Sekte Penggerak Mayat, peti mati besi Black Nether, benar-benar hancur oleh dua serangan Daohen. Hanya itu yang kau punya. Daohen menjilat bibirnya, jelas tidak puas dengan pertarungan itu. Heh, Daohen, semua orang tahu Sekte Penggerak Mayatku punya 9 peti mati ajaib, tapi hanya sedikit yang tahu bahwa misi ke-9 peti mati ini adalah untuk memurnikan mayat roh 9 yin. Hari ini, mayat rohku sudah lengkap, dan peti mati rusak ini sama sekali tidak berguna. Ouyang Yuan mencibir. Cahaya itu menghilang, memperlihatkan mayat roh yang diselimuti energi mayat abu-abu yang melayang di langit. Mayat roh ini memiliki wajah muda, identik dengan Ouyang Yuan. Hanya Ouyang Yuan, beberapa tetua penting dari Sekte Penggerak Mayat, dan Master Sekte Ouyang Xingtian yang mengetahui identitas mayat ini di kehidupan sebelumnya. Ia adalah saudara kembar Ouyang Yuan, Ouyang Lai. Tahun itu, Ouyang Yuan dan Ouyang Lai berusia 20 tahun. Master Sekte Penggerak Mayat saat ini, Ouyang Tianxing, membuat keputusan yang kejam dan tidak manusiawi, memaksa kedua bersaudara itu ke dalam pertempuran hidup atau mati, karena Ouyang Tianxing membutuhkan orang yang kejam dan kuat untuk memimpin Sekte Penggerak Mayat. Jika kedua bersaudara itu tidak bertarung, maka keduanya akan mati. Pertempuran ini berlangsung selama 3 hari 3 malam, dan pada akhirnya, Ouyang Lai, yang awalnya berada di atas angin, sengaja kalah dari adiknya, Ouyang Yuan. Kata-kata terakhirnya adalah, saudaraku, hiduplah dengan baik. Ouyang Lai dimurnikan menjadi mayat roh dan ditempatkan di peti besi hitam. Ini adalah tujuan lain dari Ouyang Xingtian karena kedua bersaudara itu kembar, mereka dilahirkan dengan koneksi telepati. Dikombinasikan dengan peti besi hitam, mayat roh yang dihasilkan pasti akan sangat kuat. Tanpa keadaan yang tak terduga, Ouyang Yuan, dengan mayat roh ini, pasti bisa mendominasi generasi muda Yisu. Dengan cara ini, masa depan Sekte Penggerak Mayat akan berada dalam jangkauan. Sejak saat itu, kepribadian Ouyang Yuan menjadi sangat pendiam dan kejam. Karena secara kebetulan, ia mendengar rahasia yang mengejutkan. Ia dan saudaranya bukanlah putra kandung Ouyang Xingtian, melainkan anak angkat. Tiba-tiba, ia mengerti segalanya. Jika mereka putra kandung, bahkan Sekte Ibel, bahkan ayah yang paling kejam sekalipun, tidak akan pernah membiarkan kedua putranya saling membasmi. Ouyang Yuan mengubur masalah ini jauh di dalam hatinya. Satu-satunya keyakinannya dalam hidup adalah balas dendam. Ia ingin mengambil alih Sekte Penggerak Mayat dan secara pribadi membasmi Ouyang Xingtian, karena pria yang selalu ia anggap sebagai ayah kandungnya lah yang telah membasmi saudaranya sendiri. Ouyang Yuan selalu bersikap rendah hati dan menyembunyikan kekuatannya. Di dunia luar, semua orang percaya bahwa Lei Tianxiang adalah nomor 1 di antara generasi muda kultivator Ibel, Li Junchen nomor 2, dan Ouyang Yuan paling-paling hanya bisa menduduki peringkat ketiga. Namun, hanya Ouyang Yuan sendiri yang tahu bahwa kekuatannya tak kalah dari Lei Tianxiang. Hari ini, mengalahkan Daohen hanyalah permulaan. Ia ingin merebut harta terakhir dari aula rahasia ini dan mendapatkan warisan Dao Yuan abadi. Suatu hari,
Ia akan memimpin sekte penggerak mayat dan secara pribadi membasmi Ouyang Xingtian. Hari itu akan menjadi hari pembenarannya. Ide Ouyang Yuan memang indah, tetapi sayangnya, ia bertemu Dao Hen, seorang pria yang mewarisi tekad seorang kultivator pedang kuno. Apakah ini pilihan terakhirmu? Kalau begitu, ayo bertarung. Dao Hen meraung dan mengangkat pedangnya untuk menebas Ouyang Yuan. Energi pedang emasnya luar biasa. Saudaraku, hari ini kita bersaudara bertarung berdampingan. Gumam Ouyang Yuan. Mayat roh 9 yin di langit tampaknya merasakan perasaan Ouyang Yuan, auranya tiba-tiba meletus. Kesempurnaan tahap pembentukan fondasi. Kekuatan mayat roh 9 yin ini sungguh luar biasa. Dikelilingi oleh energi mayat abu-abu, mayat roh 9 yin menatap aura pedang emas yang mengesankan tanpa rasa takut, melepaskan rantai yang telah melilit tubuhnya. Awuo, mayat roh 9 yin mengeluarkan raungan seperti binatang buas, api abu-abu dengan cepat menyala pada rantai besi di tangannya, yang dilontarkannya dengan ganas ke arah aura pedang emas. Bang! Rantai besi yang terbakar dengan api mayat menghantam aura pedang emas dan mengencang tajam, menghancurkan aura pedang emas yang tak terhancurkan menjadi hujan cahaya keemasan. Menarik. Pertarungan seperti ini lebih menarik. Basmi. Bibir Dao Hen melengkung membentuk senyuman, aura pedang emas di pedang beratnya melonjak saat ia menebas mayat roh 9 yin lagi. Di bagian lain aula utama, pertarungan antara Cuyan dan Hua Tengming telah mencapai puncaknya. Cuyan, tanpa teknik gerakanmu yang aneh, aku ingin melihat apa yang tersisa untuk kau lakukan. Hua Tengming, dengan beberapa luka, melayang di udara di atas pedang langit terbakar, menggeram dengan ganas kepada Cuyan. Setelah menderita kerugian besar akibat 9 kilatan roh sejati Cuyan, Hua Tengming akhirnya menyadari kelemahannya 9 kilatan roh sejati Cuyan tidak dapat digunakan secara fleksibel di udara. Karena 9 kilatan roh sejati terlalu cepat, jika Cuyan menggunakannya di udara, ia tidak akan punya waktu untuk mengendalikan senjata spiritual tersebut. Setelah serangan itu, akan ada periode kerentanan singkat, yang akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, Cuyan tidak dapat dengan bebas menggunakan 9 kilatan roh sejati di udara. Cuyan, yang berdiri di atas tongkat pembantai abadi, merasa wajah Hua Tengming yang sombong agak lucu. Kau pikir hanya itu yang kumiliki? Keluar. Cuyan berbicara dengan tenang, dan sebuah perahu terbang emas terbang keluar dari tas penyimpanannya. Cuyan langsung melompat ke perahu terbang emas itu. Perahu terbang emas itu bersinar terang, permukaannya dihiasi dengan pola-pola susunan yang rumit. Pola-pola susunan di sisi-sisinya bergabung membentuk dua sayap emas ilusi. Setelah mencapai artefak spiritual tingkat tinggi, perahu terbang emas itu telah mengalami peningkatan yang signifikan. Kekuatan meriam arai meningkat, begitu pula sayap emas ilusinya. Cuyan mengganti nama perahu terbang emas itu menjadi perahu bulu emas. Hua Tengming tentu pernah melihat perahu terbang emas itu sebelumnya. Ia ingat Cuyan menggunakannya untuk berangkat di saat-saat terakhir kompetisi sekte, tetapi ia tidak menyangka perahu itu telah mencapai tingkat artefak spiritual tingkat tinggi. Tongkat pembantai abadi, tumbuhlah. Cuyan meraung, dan tongkat pembantai abadi itu berubah menjadi senjata sepanjang 20 meter, menghantam Hua Tengming. Maju, Hua Tengming tidak berani gegabah. Ia menjentikkan jarinya ke arah Cuyan, dan pedang api mendalam menebas ke arahnya. Bang! Tongkat pembantai abadi, senjata spiritual kuno, memiliki kekuatan yang luar biasa. Aura dinginnya membuat pedang api mendalam terpental. Jika bukan karena api awan merah yang meningkatkan pedang api mendalam, serangan ini pasti akan menghancurkannya menjadi besi tua. Teknik tongkat pembantai abadi. Cuyan meraung. Tongkat pembantai abadi yang tampak canggung, di bawah kendali ilahi Cuyan yang kuat, menari cepat di udara, melepaskan rentetan bayangan tongkat ke arah Hua Tengming. Tongkat pembantai abadi adalah senjata spiritual yang berat, dengan berat lebih dari 1000 pon, dan memiliki daya hancur yang luar biasa. Namun, di bawah kendali ilahi Cuyan yang abnormal, tongkat itu menjadi sangat lincah, dengan gagangnya yang sepanjang 20 meter menutupi area yang sangat luas. Seberapa kuat indera ilahi orang ini? Darah menetes dari bibir Hua Tengming. Ia tidak bernasib baik setelah terluka oleh pedang Xuanyan. Kini, dengan pedang langit terbakar di bawah kakinya dan dua jimat cahaya yang terpasang di kakinya, ia memacu kecepatannya hingga batasnya, nyaris tak berhasil menemukan celah di antara bayangan tongkat dan menghindari bayangan tongkat yang sangat tajam. Teknik tongkat pembantai abadi memiliki 9 wujud, masing-masing dengan beragam variasi. Meskipun Cuyan baru menguasai 2 wujud pertama, teknik tongkat ini masih belum bisa ditahan oleh orang biasa. Seiring bayangan tongkat menumpuk, Hua Tengming semakin kesulitan menghindar. Bang! Puff! Suara logam yang beradu dengan daging terdengar. Hua Tengming akhirnya tak bisa menghindar tepat waktu dan terbanting ke dada oleh beban tongkat pembantai abadi seberat 1000 pon. Ia langsung memuntahkan seteguk darah dan terpental. Boom! Tubuh Hua Tengming jatuh dari langit dan menghantam tanah,
membuat tanah dan bebatuan beterbangan. Getaran dahsyat itu langsung menarik perhatian mereka yang terlibat dalam pertempuran. Apakah orang ini benar-benar kuat? Mata Lei Tianxiang berkedut. Menghunus senjata spiritual seberat itu di permukaan yang begitu fleksibel, bahkan ia sendiri akan kesulitan. Orang ini memang menyembunyikan kekuatannya. Mata Lei Tianyu menyipit saat ia menyaksikan pemandangan itu. Pertempuran ini semakin menarik. Bibir Ouyang Yuan melengkung membentuk senyum licik. Yang lain semua terkesima dalam hati. Adik Hua, keluarlah, tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Kata Cuyan acuh tak acuh, menatap mereka. Cuyan, hari ini, hanya satu dari kita yang akan selamat. Orang itu adalah aku, Hua Tengming. Ah! Bang! Tanah dan bebatuan di antara puing-puing di tanah langsung meledak, dan seseorang yang dilalap api melompat keluar. Maju! Hua Tengming menjentikkan jarinya ke arah Cuyan, dan pedang Xuanyan dan pedang Ventian yang agak rusak menebas Cuyan bersamaan. Pedang terbangmu biasa saja, kata Cuyan acuh tak acuh, sementara tongkat pembantai abadi menghantam. Pedang api mendalam dan pedang pembakar langit dikenal karena ketajamannya dan sudah dianggap sebagai senjata spiritual tingkat atas, tetapi tragisnya, mereka berhadapan dengan tongkat pembantai abadi yang sangat mendominasi dan mematikan, dan hanya bisa dihancurkan. Cuyan, kau merasa terhormat menyaksikan kekuatan sejatiku. Kata Hua Tengming dengan tenang, api di sekelilingnya berubah dengan cepat, dan dua sayap api benar-benar mengembun di punggungnya. Dengan kepakan tiba-tiba dari kedua sayap api itu, Hua Tengming terbang cepat ke udara. Terbang di udara, bahkan seorang ahli alam abadi jiwa baru lahir pun tidak bisa terbang dengan kekuatannya sendiri, mereka harus bergantung pada harta karun. Namun Hua Tengming memiliki api awan merah, harta spiritual surga dan bumi, dan benar-benar berubah menjadi sayap, seperti burung besar. Harus diakui bahwa bakat seperti itu sungguh patut ditiru. Tarian ikan api, Hua Tengming meraung, kekuatan elemen apinya melonjak cepat ke tangannya, menyatu dengan api awan merah, menciptakan puluhan bola api di hadapannya. Detik berikutnya, bola-bola api ini berubah menjadi ikan api dengan gigi-gigi yang ganas dan besar. Puluhan ikan api melesat ke arah Cuyan. Mantra 6 pola tingkat menengah tarian ikan api. Biasanya, tarian ikan api tidak akan memiliki kekuatan sebesar itu, tetapi Hua Tengming kini telah menguasai teknik transformasi api awan merah, menggabungkan kekuatan elemen apinya sendiri dengannya. Dengan demikian, kekuatan mantra 6 pola tingkat menengah ini sebanding dengan mantra 10 pola tingkat menengah. Kali ini, Hua Tengming lebih cerdas, alih-alih beradu langsung dengan dua pedang terbangnya, ia menghindari dan menjerat tongkat pembantai abadi. Cuyan baru saja mencapai tahap pembentukan fondasi dan sama sekali tidak memahami mantra tingkat menengah. Mantra tingkat menengah sangat berbeda dari mantra tingkat rendah, dan mantra yang sebelumnya dikuasai Cuyan kini tidak dapat digunakan. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan elemen es cair sederhana. Tapi ini bukan tandingan mantra tingkat menengah yang dihasilkan dari kombinasi api awan merah dan kekuatan elemen api. Mengesankan, metode Hua Tengming agak tak terduga oleh Cuyan, tetapi ini tidak membuatnya gentar. Dia dengan santai mengeluarkan dua batu roh tingkat menengah dan satu batu roh tingkat tinggi dari tas penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam alur tiga meriam berpola susunan di perahu bulu emas. Seketika, meriam berpola susunan itu bersinar terang. Boom, boom, arai penyerap roh, menembakkan dua bola meriam energi spiritual emas. Kedua bola meriam energi spiritual emas itu menghantam ikan api, langsung menghancurkan lebih dari 10 ikan api berkeping-keping. Meskipun tarian ikan api yang kacau ini sebanding dengan mantra 10 pola tingkat menengah, itu adalah mantra kelompok. Masing-masing dari lusinan ikan api memiliki kekuatan serangan yang kira-kira setara dengan mantra pola kedua atau ketiga tingkat menengah. Meskipun perahu bulu emas hanyalah senjata spiritual tingkat tinggi, kekuatannya sangat dahsyat dengan persediaan batu roh yang memadai. Bola meriam energi spiritual emas yang ditembakkan oleh dua meriam berpola susunan di kiri dan kanan sebanding dengan kekuatan mantra pola ke-8 tingkat menengah, dan ikan api itu tentu saja tidak dapat menahannya. Boom! Salah satu meriam berpola susunan di tengah perahu bulu emas tiba-tiba menyala. Seberkas cahaya merah tua keemasan melesat keluar. Bang-bang! Puluhan ikan api itu hancur total di bawah sorotan cahaya merah keemasan. Meriam berpola susunan, yang ditenagai oleh batu roh bermutu tinggi, melepaskan serangan dahsyat yang sebanding dengan mantra 12 pola tingkat menengah, kekuatannya sungguh luar biasa. Sayap api Hua Tengming melesat cepat, dengan cepat menghindari serangan itu. Wajahnya memucat saat ia berkata kepada Cuyan, apakah ini satu-satunya metode terkutuk yang bisa kau gunakan? Adik Hua, apa kau sudah gila? Kita ini kultivator. Apa salahnya menggunakan harta karun? Apa ada yang salah dengan itu? Tanya Cuyan dengan tenang. Iya benar sekali. Selain mantra mereka sendiri, para kultivator sangat bergantung pada harta karun untuk kekuatan mereka.
Jika kekuatan seorang kultivator sendiri rata-rata, tetapi mereka memiliki harta karun yang sangat kuat, maka kekuatan keseluruhan mereka tidak boleh diremehkan. Pada saat ini, serangan dari dua pedang terbang Hua Tengming tidak sebanding dengan kekuatan tongkat pembasmi abadi, dan cakram pencapai surga 9 api juga dihancurkan oleh tongkat pembasmi abadi. Hua Tengming bukanlah tandingan Cuyan dalam hal senjata spiritual, itulah sebabnya ia menggunakan kartu trufnya teknik transformasi api awan merah. Cuyan, yang saat ini memiliki senjata spiritual yang kuat tetapi kurang dalam kemampuan magis, tidak akan pernah terlibat dalam duel magis dengan orang ini. Aku ingin melihat siapa yang tertawa terakhir hari ini. Hua Tengming, dengan cakram pencapai surga 9 api melayang di atas kepalanya, terbang cepat ke arah Cuyan, api berkobar di tangannya pada saat yang bersamaan. Tinju surga naga api mengaum. Teriak Hua Tengming, melepaskan pukulan kuat ke arah Cuyan. Dengan pukulan ini, api mendidih, dan seekor naga api setebal lengan orang dewasa melesat keluar. Ini adalah teknik transformasi api awan merah yang dikuasai Hua Tengming sendiri, sangat kuat. Kekuatan serangan ini mungkin tak kalah dari mantra 12 pola tingkat menengah. Maju, bibir Cuyan melengkung menyeringai saat ia menjentikkan jarinya, dan tongkat pembasmi abadi menghantam kepala Cuyan. Pada saat yang sama, tangan Cuyan terus bergerak di atas meriam pola susunan, terus-menerus mengganti batu roh. Bang! Tongkat pembasmi abadi menghantam cakram pencapai langit 9 api dengan keras, membuatnya bergetar hebat. Pada saat yang sama, bang bang bang. Beberapa sinar cahaya merah keemasan dan puluhan proyektil energi spiritual keemasan menghantam naga api. Di bagian lain aula utama. Bang! Puff! Sebuah palu hitam legam, seukuran tong air dan berderak dengan listrik emas gelap, menghantam punggung Sue Mingtian. Sue Mingtian memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Boom! Tanah dan batu beterbangan kemana-mana, dan Sue Mingtian terbanting ke tanah dan batu. Sue Mingtian, beraninya kau melawanku. Hari ini akan kuhancurkan kau menjadi debu. Palu hitam legam itu terbang kembali ke sisi Lei Tianxiang. Ini adalah salah satu kartu truf Lei Tianxiang, sebuah senjata sihir semu palu petir ibel. Kekuatan Sue Mingtian agak di luar dugaan Lei Tianxiang. Jika ia tidak menggunakan palu petir ibel, menghadapinya akan sangat sulit. Lei Tianxiang, tanah dan bebatuan beterbangan kemana-mana, dan Sue Mingtian meraung saat ia muncul dari tanah dan bebatuan. Kabut darah berputar di sekujur tubuhnya, dan bayangan gagak merah raksasa berkepala 3 muncul di punggungnya. Namun, gagak berkepala 3 itu tampak agak halus, jelas akibat serangan Lei Tianxiang sebelumnya. Akan kubasmi kau, si merah kecil. Sue Mingtian meraung, dan rubah darah ekor kembar terbang keluar dari kantong makhluk rohnya. Salah satu kaki rubah darah ekor kembar sedikit bengkok, dengan luka mengerikan yang ditimbulkan selama pertempuran sebelumnya dengan beruang raksasa berlengan 6. Kekuatan rubah darah ekor kembar setara dengan seorang ahli kesempurnaan agung tahap pembentukan fondasi. Meskipun tidak seganas mayat roh 9 yin milik Ouyang Yuan, ia tetap sangat kuat. Namun, dalam keadaan terluka, kekuatan rubah darah ekor kembar saat ini paling-paling hanya sebanding dengan seorang kultivator tingkat keempat atau kelima tahap pembentukan fondasi. Awalnya, Sue Mingtian tidak ingin rubah darah ekor kembar ikut serta dalam pertempuran, tetapi saat ini, ia tidak punya pilihan. Bangkit, Sue Mingtian meraung, melompat ke atas pedang terbang merahnya dan terbang langsung menuju Lei Tianxiang di langit. Lei Tianxiang tersenyum tipis, tanpa menunjukkan rasa takut saat ia menyaksikan Sue Mingtian menerjang ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa. Tepat ketika Sue Mingtian berada tidak lebih dari 3 meter dari Lei Tianxiang, Sue Mingtian meraung. Lengan ilahi darah hantu, basmi. Tiba-tiba, kabut darah mengepul dari lengan kanannya, langsung membesar 3 kali lipat ukuran aslinya, dan sebuah pukulan dahsyat menghantam kepala Lei Tianxiang. Heh, mau menyergapku. Lei Tianxiang terkekeh, palu guntur ibelnya menghantam tepat di belakangnya. Tidak, melihat pemandangan di depannya, Sue Mingtian meraung. Bang! Ruang bergeser di tempat palu petir ibel menghantam, dan sesosok merah darah terlempar. Itu adalah rubah darah ekor kembar. Atas sinyal Sue Mingtian, rubah darah ekor kembar telah menggunakan teknik melarikan diri dari darah, berniat menyergap Lei Tianxiang dari belakang, tetapi Lei Tianxiang telah menemukannya dan menyerangnya dengan pukulan berat. Dan bukan itu saja palu petir ibel mengikutinya dari dekat. Di langit, Lei Tianxiang tersenyum tipis Sue Mingtian. Fondasimu masih kekuatan elemen air, sementara milikku adalah kekuatan elemen guntur. Aku bisa mengalahkanmu. Hancurkan. Menghadapi lengan ilahi darah hantu Sue Mingtian, Lei Tianxiang tak kenal takut. Tinju kanannya sepenuhnya tertutupi kekuatan elemen guntur, berderak dengan listrik, dan ia membalas dengan pukulan ke arah Sue Mingtian. Bang! Kedua tinju itu tiba-tiba bertabrakan. Pada saat yang sama, boom, boom, rubah darah berekor 2 itu jatuh ke tanah,
diikuti oleh palu guntur Ibel, yang menghantam tempat ia jatuh. Tidak, si merah kecil. Mata Sue Mingtian terbelalak melihatnya, dan ketiga gagak darah di belakangnya membuka rahang mereka yang besar dan menerjang Lei Tianxiang. Kau harus memikirkan dirimu sendiri dulu. Guntur. Lei Tianxiang meraung, dan gelombang kekuatan spiritual petir yang sangat dahsyat meraung dari tinjunya yang bertabrakan dengan Sue Mingtian. Kabut darah memenuhi tinju Sue Mingtian, tetapi esensinya adalah kekuatan spiritual air. Ketika kekuatan spiritual petir bertemu dengan kekuatan spiritual air, kecepatannya menyapu bahkan lebih cepat. Ah! Sue Mingtian menjerit kesakitan saat seluruh tubuhnya sepenuhnya diserbu oleh arus listrik kemasan. Di bawah arus yang begitu mengerikan, ketiga gagak darah yang terbentuk dari kabut darah juga meraung dan langsung lenyap. Sampah! Puff! Lei Tianxiang dengan santai meninju dada Sue Mingtian, dan Sue Mingtian memuntahkan seteguk darah, jatuh dengan cepat ke tanah. Pada saat ini, palu petir Ibel melesat ke langit, meninggalkan kekacauan berdarah di tempat yang baru saja dihantamnya rubah darah ekor kembar telah hancur menjadi tumpukan daging cincang. Kekuatan sejati Lei Tianxiang telah mencapai tingkat ke-8 tahap pembentukan fondasi, sementara Sue Mingtian baru di tingkat ketiga. Ditambah dengan pengendalian energi spiritual petirnya yang kuat, Lei Tianxiang sudah tak terkalahkan. Di bagian lain aula utama. Au, bang! Mayat roh 9 yin melolong, dan rantai besi yang terbungkus api abu-abu menyerang Daohen. Basmi. Pada saat yang sama, Daohen menebas dengan pedangnya, langsung mengenai mayat roh 9 yin. Keduanya terdorong mundur lebih dari 10 meter oleh serangan lawan mereka. Itu sungguh mengasyikkan. Daohen mengenakan baju zirah bersisik emas, tetapi beberapa bekas luka bakar masih terlihat di lengannya. Mayat roh 9 yin kini dipenuhi beberapa luka mengerikan, tetapi tampaknya tak merasakan sakit, tetap luar biasa kuat. Blade Mark, aku tak menyangka kau sekuat ini, tapi kau tetap akan kalah pada akhirnya hari ini. Mayat roh 9 yin, Ibel Ki Mayat. Ouyang Yuan meraung, lonceng perunggu di tangannya bergetar hebat. Di langit, mayat roh 9 yin bergetar hebat, energi mayat yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya berkumpul di depannya, membentuk massa energi mayat seukuran tong air. Massa energi mayat itu berputar dan berubah, lalu berubah menjadi kepala Ibel raksasa. Rantai besi saling bersilangan dan melilit kepala Ibel itu, dan api abu-abu, yang diperkuat oleh energi mayat, berubah menjadi biru keabu-abuan, membawa aura yang sangat menakutkan. Bagus sekali. Lakukan jurus terakhirku. Blade Mark meraung, cahaya keemasan tak terbatas pada pedang hitam beratnya meningkat pesat, dan aura pedang emas raksasa, selebar 1 meter dan panjang 20 meter, muncul di hadapannya. Tebasan pembelah langit malam emas. Tanda pedang meraung lagi, aura pedang emas raksasa, sepanjang 20 meter, menebas dengan ganas. Saat menghantam, pola susunan rumit muncul secara aneh pada aura pedang emas tersebut. Titik-titik cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di 3 energi pedang emas di angkasa, menjadikannya sangat padat, benar-benar seperti pedang emas raksasa, menghantam dengan aura yang tak tertandingi mengerikannya. Arai penyerapan roh. Tidak bagus. Ouyang Yuan terkejut. Melepaskan energi pedang sudah sangat kuat, tetapi Daohen justru telah membentuk susunan di atas energi pedang yang dilepaskan. Saat energi pedang menghantam, arai penyerapan roh menyerap energi spiritual langit dan bumi di udara, menyebabkan kekuatan energi pedang melonjak kembali. Meskipun Daohen baru berada di tingkat ke-5 tahap pembentukan fondasi, kekuatan energi pedang ini, meskipun tidak sebanding dengan serangan seorang ahli inti emas, telah jauh melampaui serangan penuh seorang ahli kesempurnaan agung pembentukan fondasi. Setan Ki Mayat itu ganas, tetapi mustahil baginya untuk melawan ini. Apa? Ouyang Yuan dengan cepat menggoyangkan lonceng perunggu, mencoba menggunakan Ibel Ki Mayat untuk melawan dan menarik mayat roh 9 yin. Namun, ia mendapati bahwa betapapun ia menggoyangkan lonceng penggerak mayat, ia tak mampu menggerakkan mayat roh 9 yin sedikitpun. Mayat roh 9 yin sendiri ingin bergerak, tetapi entah mengapa, ia tak mampu bergerak. Hanya dengan pengamatan tajam Ouyang Yuan Tian, ia menyadari bahwa 2 kawat baja yang sangat tipis entah bagaimana telah melilit pinggang mayat roh 9 yin, dan ujung-ujung kawat lainnya melilit erat pergelangan tangan Daohen. Mati. Semuanya terjadi dalam sekejap. Dengan raungan Daohen, energi pedang emas yang luar biasa padat itu pun runtuh. Bang! Semburan cahaya meletus di tempat serangan itu mendarat, dan baik Ibel Ki Mayat maupun mayat roh 9 yin terbelah secara vertikal menjadi 2 secara bersamaan. Darah merah tua mengalir deras seperti air terjun, dan aura ganas di mata mayat roh 9 yin lenyap sepenuhnya. 2 bagian mayat yang dingin jatuh ke tanah. Saudaraku, jangan! Puff! Ouyang Yuan berteriak kesakitan, memuntahkan seteguk darah. Kekuatan Ouyang Yuan jauh lebih unggul daripada mayat roh, yang merupakan hasil dari seluruh pemurnian spiritualnya.
Kini setelah mayat roh hancur total, Ouyang Yuan menderita kerusakan yang luar biasa, kekuatan spiritual dan jiwanya hampir runtuh secara bersamaan. Saudaraku, Ouyang Yuan jatuh ke tanah, matanya dipenuhi duka yang tak tertahankan, merangkak selangkah demi selangkah menuju dua bagian mayat itu. Saudaraku, apakah kau ingat? Apakah kau ingat janji kita? Pada saat ini, jiwa Ouyang Yuan juga runtuh. Ia terbaring linglung di samping mayat roh 9 yin yang telah terbelah dua, terus-menerus bergumam pada dirinya sendiri. Kau lawan yang sepadan, kata Daohen dengan tenang. Saat ini, Ouyang Yuan sama sekali tidak mengancamnya. Kondisi seperti itu sepertinya tidak akan terulang di masa depan, dan Daohen tidak tertarik membasmi orang seperti dia. Saat itu, ruang di depan Daohen menjadi kabur, dan sesaat kemudian, sesosok merah darah berjadewa. Saudara Dao, selamatkan aku. Malaikat darah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melepaskan penyembunyian darah, akhirnya lolos dari palu Lei Tianxiang di saat-saat terakhir. Malaikat darah berbaring di kaki Daohen, berpegangan erat di kakinya dan memohon. Apa, kau ingin membelanya? Lei Tianxiang terbang dengan pedang berpola darahnya, menatap Daohen dan bertanya. Lei Tianxiang masih memiliki beberapa keraguan tentang Daohen. Ia merasakan kekuatan Daohen jauh melampaui ekspektasinya saat pertarungan sebelumnya dengan Ouyang Yuan. Namun, ia tidak menyangka Ouyang Yuan akan sekuat itu. Dalam konfrontasi langsung seperti itu, Daohen juga menderita luka parah, dan saat ini, Ouyang Yuan jelas bukan tandingannya. Hari ini, aku akan melenyapkanmu demi saudaraku. Bertarunglah. Daohen adalah pria yang sangat setia. Sebelumnya, di labirin surgawi dan di bawah air, Sue Mingtian selalu berada di sisinya, dan membasmi Lei Tianxiang telah mengurangi lawan berat bagi Cuyan. Karena itu, ia memilih untuk bertindak. Kalau begitu, ayo bertarung. Maju, kata Lei Tianxiang dingin, menjentikkan jarinya ke arah Daohen. Palu guntur ibel langsung berubah menjadi seukuran tong air dan menghantam Daohen. Basmi, Daohen tak kenal takut, menebaskan pedang beratnya dengan ganas ke arah Lei Tianxiang. Bang, memancarkan cahaya, energi pedang emas yang tak tertandingi berbenturan keras dengan palu guntur ibel. Anehnya, dalam bentrokan ini, palu guntur ibel dan energi pedang emas berimbang, keduanya tak terdorong mundur sedikit pun. Menarik, guntur, Lei Tianxiang meraung, dan busur listrik berderak di palu guntur ibel saat palu itu melesat cepat ke arah energi pedang emas. Hancur. Melihat ini, Daohen tidak ragu-ragu. Dengan ayunan pedangnya yang berat, energi pedang emas sepanjang 20 meter itu hancur berkeping-keping. Kekuatan spiritual petir juga memiliki efek supresi yang signifikan pada kekuatan spiritual logam. Pada saat ini, bagaimana mungkin Daohen membiarkan Lei Tianxiang berhasil? Apa? Tidak bisa bertahan lagi. Rasakan ini, lolongan kepala serigala petir. Lei Tianxiang mencibir. Cahaya tiba-tiba menyambar dari tangannya, busur petir menyambar, dan dalam waktu singkat, sebuah bola petir emas gelap raksasa mengembun di depannya. Bola petir emas gelap itu dengan cepat berubah, akhirnya berubah menjadi kepala serigala emas seukuran tong air, dengan busur listrik berderak di permukaannya dan gigi tajam mencuat dari rahangnya yang besar. Mantra 8 pola tingkat menengah lolongan kepala serigala petir. Dengan kekuatan Lei Tianxiang saat ini di tingkat ke-8 tahap pembentukan fondasi, ia dapat dengan mudah merapal mantra tingkat menengah di bawah pola ke-10. Raungan kepala serigala petir, sebagai mantra serangan atribut petir, beberapa kali lebih kuat daripada mantra 8 pola tingkat menengah biasa. Auwo, kepala serigala emas itu menghantam Daohen. Daohen bisa menghindar saat ini, tetapi kalaupun ia bisa, ia tidak bisa sepenuhnya menghindarinya, karena kepala serigala emas itu terlalu cepat, dan jangkauannya pasti sangat luas. Akankah Daohen menghindar? Tentu saja tidak. 18 tebasan pembelah langit. Basmi. Daohen meraung, pedang beratnya dengan cepat diselimuti cahaya keemasan, tetapi kali ini, tidak ada aura pedang yang muncul. Pedang Daohen menyambar bagai kilat, melepaskan 18 tebasan beruntun di depannya. Sebuah pemandangan yang luar biasa menakjubkan terbentang garis-garis aura pedang emas, sepanjang 6 atau 7 meter, terlepas langsung dari pedang berat yang diselimuti energi spiritual emas di tangan Daohen. Aura meninggalkan tubuh. Kali ini, giliran Lei Tianxiang yang terkejut. Ia sudah terkejut melihat Lei Tianxiang mampu menggunakan aura pedang, tetapi ia tak pernah menyangka Daohen memiliki teknik yang bahkan lebih mendalam di antara para kultivator senjata aura yang meninggalkan tubuh. Teknik ini melibatkan pelepasan aura yang dihasilkan oleh energi spiritual yang sangat terkompresi melalui senjata spiritual. Teknik ini terlihat seperti seorang kultivator yang sedang merapal mantra, tetapi ada perbedaan yang signifikan. Kultivator perlu mengalirkan energi spiritual dan membentuk segel tangan untuk merapal mantra. Namun, melepaskan ki dari tubuh jauh lebih sederhana. Misalnya, Daohen hanya perlu menebas sekali untuk melepaskan semburan ki,
dan kekuatan Ki ini sebanding dengan mantra tingkat menengah tingkat 6. Yang terpenting, kecepatannya. Kecepatan tebasan Daohen luar biasa cepat dalam sekejap, ia telah melepaskan 18 Ki pedang. Bang-bang, kepala serigala emas, yang berderak dengan listrik, langsung hancur oleh 18 Ki pedang yang kuat, berubah menjadi langit yang dipenuhi cahaya kemasan. Wosh! Daohen, terengah-engah, telah menghabiskan 5/10 kekuatan spiritual dan staminanya dalam pertarungan melawan Ouyang Yuan. Menggunakan teknik sekuat itu, memisahkan energi internal dari tubuhnya, ia sudah agak kelelahan. Akan kulihat seberapa lama kau bisa bertahan dengan trik-trik ini. Lei Tianxiang mengacungkan jari, dan palu guntur ibel menghantam Daohen lagi. Bersamaan dengan itu, Lei Tianxiang mengarahkan jari telunjuknya ke bawah, berderak dengan listrik. Serangan jari emas, berderak dengan listrik, menghujani Lei Tianxiang dari segala arah. Mantra tingkat menengah, tingkat pertama kekuatan yang guntur. Lei Tianxiang telah menguasai mantra instan, tujuannya sekarang adalah untuk melemahkan Daohen dan membasminya di sini. Di bagian lain aula utama, meriam-meriam susunan di perahu bulu emas memancarkan cahaya. Bum-bum, bola meriam gas emas dan sinar cahaya keemasan membombardir cakram surgawi 9 api yang menghalangi jalan Hua Tengming. Retakan muncul di cakram surgawi 9 api semakin banyak. Bang! Cakram surgawi 9 api akhirnya hancur di bawah tekanan yang luar biasa, berhamburan kemana-mana. Perisai raksasa api mistik, teriak Hua Tengming, dan awan api merah tua dengan cepat membentuk perisai api raksasa di sekelilingnya. Meskipun ia telah menggunakan teknik transformasi api, Hua Tengming masih sepenuhnya ditekan oleh Cuyan. Jika bukan karena kecepatan sayap apinya, Hua Tengming pasti sudah berkali-kali terkena tembakan meriam pola susunan. Berapa banyak batu roh yang dimiliki orang ini? Hua Tengming terdiam. Cuyan telah menggunakan setidaknya selusin batu roh tingkat tinggi dan ratusan batu roh tingkat menengah, namun kantong tabungan orang ini tampaknya memiliki persediaan batu roh yang tak habis-habisnya. Tanpa persediaan batu roh yang cukup, perahu bulu emas sama sekali tidak mengancamnya. Di mana dia? Oh tidak, Hua Tengming sudah lama tidak mendengar kabar darinya. Ia melenyapkan perisai raksasa api mistik, hanya untuk mendapati perahu bulu emas melayang di udara, tanpa Cuyan yang terlihat. Ia langsung berteriak dalam hati. Aku di sini. Cuyan tersenyum tipis, sosoknya muncul di atas kepala Hua Tengming. 9 kilatan roh sejati. Bagaimana mungkin dia? Hua Tengming sangat terkejut. Di langit, Cuyan tidak bisa menggunakan 9 kilatan roh sejati sesuka hati, karena jika meleset, dia akan benar-benar dirugikan. Jadi begitulah adanya. Basmi. Cuyan meraung, tongkat pembasmi abadinya tiba-tiba berayun di udara, berubah menjadi busur. Di bawah busur ini, waktu seolah berhenti. 6 bayangan tongkat putih muda berjadewa satu demi satu seperti roda yang berputar. Detik berikutnya, waktu seolah tiba-tiba mulai mengalir kembali. 6 bayangan tongkat putih muda itu tiba-tiba tumpang tindih, menghantam dengan aura yang sangat kuat. Jurus kedua dari teknik tongkat pembasmi abadi. Di bawah 9 kilatan roh sejati, jurus kedua dari teknik tongkat pembasmi abadi digunakan. Tongkat pembasmi abadi itu beratnya 1000 kati, dan meskipun serangan ini hanyalah kombinasi dari 6 bayangan tongkat, kekuatannya jauh melebihi 6 serangan. Kekuatan spiritual es putih pucat di atasnya melepaskan aura dingin yang tak tertandingi. Serangan ini sangat cepat, dan Hua Tengming tidak punya waktu untuk bereaksi. Bang! Api awan merah tua di atas kepala Hua Tengming dihempaskan oleh aura es yang luar biasa padat, dan tongkat yang luar biasa kuat itu menghantam kepala Hua Tengming. Puff! Hua Tengming memuntahkan seteguk darah, tubuhnya jatuh ke tanah seperti meteor yang jatuh. Boom! Ini adalah kedua kalinya tubuh Hua Tengming terhempas ke tanah dan bebatuan. Oh! Dia masih belum mati. Cuyan memanggil perahu terbang emasnya dan duduk di dalamnya, agak terkejut menemukan aura Hua Tengming masih tertinggal di rerun dewa di bawah. Pertempuran telah mencapai titik di mana hanya satu orang yang bisa selamat. Kau masih hidup. Tidak masalah, aku akan membantumu. Cuyan tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Senyum tipis muncul di bibir Cuyan saat ia mengeluarkan beberapa batu roh dari kantong penyimpanannya dan dengan cepat memasukkannya ke dalam meriam arai. Bang bang bang, bola meriam dan sinar keemasan meledak. Boom, titik pendaratan Hua Tengming dihujani oleh meriam-meriam arai, membuat tanah dan batu beterbangan dan asap mengepul. Sesaat kemudian, oh, dia masih hidup, dan auranya bahkan lebih kuat. Indra spiritual Cuyan luar biasa kuat, dan ia cukup terkejut karena masih bisa merasakan aura Hua Tengming. Saat asap menghilang, sesosok tubuh yang sepenuhnya diselimuti api muncul dari rerun dewa. Cuyan, api di tubuhnya menghilang, dan penampilan Hua Tengming sangat menyedihkan. Wajahnya meringis saat ia meraung,
wajahnya berlumuran darah dan kotoran, dan ada sedikit penyok di bagian atas kepalanya. Jika diperhatikan lebih dekat, terlihat dagingnya hancur dan pakaiannya telah lama hilang, dan tulang putihnya samar-samar terlihat di luka-luka mengerikan itu. Kekuatan serangkaian serangan Cuyan sungguh mengerikan. Oh, kau sungguh beruntung masih hidup. Cuyan berkata dengan tenang, ekspresinya tenang. Cuyan, kau memaksaku melakukan ini. Ekspresi Hua Tengming lebih ganas dari sebelumnya, dan ia meraung serak. Api awan merah, yang selama ini bersemayam di dantiannya, tiba-tiba muncul, menyelimuti seluruh tubuhnya. Api awan merah, manusia dan api menyatu. Ah! Hua Tengming meraung lagi, dan api awan merah langsung merasuk ke dalam dagingnya. Cuyan tidak menghentikannya, menyaksikan momen ini dengan penuh minat. Bukannya Cuyan tidak ingin menghentikannya, tetapi Hua Tengming sudah bertarung sampai mati. Jika ia melangkah maju untuk menghentikannya sekarang, orang ini mungkin akan menghancurkan dirinya sendiri, yang akan menjadi kerugian. Tubuh Hua Tengming perlahan memerah, dan akhirnya, ketika api awan merah telah sepenuhnya meresap ke dalam kulitnya berubah warna menjadi api, dan puluhan pola aneh seperti awan muncul di tubuhnya. Cuyan, sekarang kau bisa mati, minumlah. Hua Tengming, melihat senyum ganas di wajah Cuyan, meraung lagi. Seluruh tubuhnya tiba-tiba membengkak, otot-ototnya menggembung seolah-olah mengembang, dan cahaya merah redup muncul di sekujur tubuhnya. Nak, kekuatan orang ini telah mencapai tingkat ketujuh pembentukan fondasi. Hati-hati. Suara kuali roh terngiang di benak Cuyan. Mendengar kata-kata kuali roh, Cuyan agak tercengang. Kekuatan asli Hua Tengming hanya tingkat keempat pembentukan fondasi. Ini adalah peningkatan 3 tingkat. Siapa sangka bahwa menggabungkan harta spiritual langit dan bumi dengan tubuhnya sendiri akan menghasilkan kekuatan yang begitu mengerikan. Sepertinya aku harus menggunakan beberapa kartu truf. Mata Cuyan menyipit. Pada titik ini, tanpa menggunakan beberapa kartu truf, akan sulit untuk mengalahkan Hua Tengming. Lagi pula, tingkat kekuatan spiritual yang dihadapinya 4 tingkat lebih tinggi darinya. Bertarung. Hua Tengming meraung, dan sayap berapi di punggungnya mengepak dengan keras. Dia menerjang Cuyan bak bola meriam. Cuyan bisa merasakan kecepatan orang ini telah mencapai batasnya. Dalam kondisi ini, tongkat pembasmi abadi miliknya sama sekali tak bisa mengunci Cuyan, jadi dia tak bisa menggunakan teknik tongkat pembasmi abadi, dan meriam pola susunannya pun semakin tak andal, tak bisa mengenainya. Jika mereka tidak bertarung di udara, melainkan di darat, 9 kilatan roh sejati Cuyan, setelah kilatan kedua, mampu sepenuhnya menekannya. Namun, karena mereka berada di udara, 9 kilatan roh sejati tak mungkin selincah itu. Dalam sekejap, beberapa taktik terlintas di benak Cuyan. Saat itu, Hua Tengming sudah menyerang. Basmi. Hua Tengming meraung, lengannya yang berotot melancarkan pukulan sederhana nan kuat ke arah kepala Cuyan. Namun, Cuyan tak menunjukkan rasa takut. Dia sudah menyusun rencana. Dia langsung meraung ke arah Hua Tengming, pikirkan. Dalam sekejap, indera ilahi Cuyan yang luar biasa kuat berubah menjadi pedang-pedang ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang meraung dari lautan mentalnya, menusuk langsung ke mata Hua Tengming dan memasuki pikirannya. Kecepatan Cuyan dalam melepaskan indera ilahinya sungguh menakjubkan. Hua Tengming tidak menyangka Cuyan memiliki teknik seperti itu dan tidak memiliki kesempatan untuk membela diri. Teknik indera ilahi selalu menjadi salah satu kartu truf Cuyan. Ah! Hua Tengming merasakan suara berdengung di kepalanya, rasa sakit yang hebat menjalar ke lautan mentalnya. Mati, bagaimana mungkin Cuyan melewatkan kesempatan seperti itu? 2 pisau tulang tajam langsung muncul dari punggung tangan kerangkanya, menebas langsung ke tenggorokan Hua Tengming. Puff! Darah berceceran di mana-mana. Pisau tulang yang ditransformasikan dari tangan kerangka ibel harimau itu sangat tajam, memotong tenggorokan Hua Tengming, dan darah merah menyala menyembur keluar. Bang! Pada saat yang sama, tongkat pembantai abadi menghantam kepala Hua Tengming lagi. Hua Tengming sekali lagi berubah menjadi meteor, jatuh ke tanah. Boom! Tanah dan batu beterbangan, asap mengepul, ini adalah ketiga kalinya Hua Tengming terbanting ke tanah dan batu. Fiuh! Akhirnya mati. Cuyan menghela napas lega. Dengan tenggorokannya yang tergorok dan hantaman tongkat pembantai abadi yang begitu hebat, bahkan dewa pun tak mampu menyelamatkannya. Nak, jangan gegabah, dia belum mati. Suara tegas dari kuali roh bergema di benak Cuyan. Apa? Belum mati? Apa orang ini kecoa? Cuyan terdiam. Dia masih hidup setelah semua itu. Bang! Tanah dan batu di tanah hancur berkeping-keping. Cuyan, aku telah menyatu dengan api, aku tak bisa dibasmi, hahaha. Hua Tengming muncul dari rerun dewa lagi, luka di lehernya sudah berkeropeng. Karena api awan merah menyatu dengan tubuhnya, apapun luka yang dideritanya, ia dapat menggunakan api awan merah untuk menyembuhkan lukanya dengan cepat. Cuyan, serangan indera ilahimu memang berpengaruh,
tapi aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kata Hua Tengming, sayap apinya mengepak dengan kencang, dan ia terbang menuju Cuyan di udara. Tinju kepala naga, Hua Tengming meraung, lengan kanannya mengembang lagi, api bergulung di tinjunya, dan sesaat kemudian berubah menjadi kepala naga api yang besar. Saat ini, Hua Tengming sudah menutup matanya. Setelah mencapai tahap pembentukan fondasi, ia dapat sepenuhnya mengunci lokasi musuh menggunakan indera ilahinya, sehingga mencegah Cuyan melancarkan serangan indera ilahi. Kini, di udara, dengan Hua Tengming yang menyatu dengan api dan dibantu oleh sayap berapi, kecepatan Cuyan sama sekali tak tertandingi. Menghindar pun mustahil. Menggunakan tongkat pembantai abadi untuk bertahan tetap akan merugikannya. Basmi, Cuyan meraung, tangan harimau menyentuh tulang putihnya berubah dari telapak tangan menjadi kepalan. Kekuatan spiritual es di dantiannya dengan cepat menyatu dengan kepalan tulang putih itu, dan ia membalas dengan meninju Hua Tengming. Dalam sekejap, kepalan Cuyan diselimuti oleh kekuatan spiritual es. Dalam sekejap mata, kepalan tangan kanannya diselimuti oleh 5 atau 6 lapisan es keras, berubah menjadi kepalan es seukuran lentera. Basmi, melihat Cuyan beradu langsung dengannya, Hua Tengming sangat gembira. Dengan dukungan harta surgawi, lawannya sama sekali tak tertandingi. Hua Tengming meraung lagi, api berkobar di kepala naga itu, momentumnya mencapai puncaknya. Cuyan terkejut, tepat saat tinju mereka hendak beradu, mutiara penolak air yang tergantung di dadanya memancarkan semburan cahaya biru. Seketika, perisai bulat biru muda berdiameter 5 meter muncul di sekitar Cuyan, dengan aliran air kecil yang tak terhitung jumlahnya berputar dan bergolak di atasnya. Dengan mutiara penolak air, Cuyan sepenuhnya kebal terhadap serangan spiritual atribut air, baik yang setara maupun yang lebih rendah. Namun, Cuyan tidak menyangka bahwa air dan api akan saling bertentangan, dan mutiara penolak air tidak akan membiarkan api sekuat itu merajalela di depannya, tiba-tiba meletus. Puff! Sebelum kepala naga api itu sempat berbenturan dengan tinju raksasa es Cuyan, perisai itu mengenai perisai aliran air yang dihasilkan oleh mutiara penolak air, seketika memadamkan api hingga sepertiganya. Namun, jelas bahwa meskipun mutiara penolak air adalah harta karun yang kuat, air dan api saling bertentangan, dan api awan merah, harta spiritual surga dan bumi, bukanlah sesuatu yang dapat sepenuhnya dihalangi oleh mutiara penolak air. Bang! Kepala naga api menembus perisai aliran air dan bertabrakan dengan keras dengan tinju raksasa es Cuyan. Seketika, api dan pecahan es berhamburan ke segala arah. Lapisan es di tinju es raksasa Cuyan hancur selapis demi selapis. Namun, di saat yang sama, api di kepala naga juga melemah. Bang! Lapisan es hancur total, memperlihatkan tinju tulang putih yang memancarkan hawa dingin yang pekat. Bang! Di saat yang sama, kepala naga, setelah dilawan oleh perisai air mutiara penolak air dan lapisan es di tinju es raksasa, akhirnya menghilang. Bang! Kali ini, kedua tinju itu bertabrakan tanpa perlawanan. Salah satunya adalah tinju manusia dan api yang berpadu dengan api awan merah. Yang satunya lagi adalah tinju yang diperkuat oleh kekuatan roh es mutan di bawah tangan tulang putih milik Ibel Harimau. Krak! Puff! Hua Tengming hanya merasakan kekuatan yang sangat mengerikan di titik benturan, dan tulang tangannya langsung hancur. Mata Hua Tengming dipenuhi rasa tidak percaya, dan dia bahkan mengabaikan rasa sakit yang menyiksa itu. Dia memuntahkan seteguk darah dan langsung terhempas oleh pukulan kuat ini. Itu sungguh mengasyikkan. Cuyan sedikit bergoyang, merasakan darahnya mengalir deras, senyum tipis muncul di wajahnya. Jelas, dalam pertarungan langsung ini, Cuyan telah menang. Dengan api awan merah yang memperkuat tubuh fisiknya, dan melepaskan tinju kepala naga api dengan kekuatan penuh seorang kultivator pendirian fondasi tingkat 8, kekuatan mengerikan seperti itu akan sangat menghancurkan bahkan bagi seorang kultivator pendirian fondasi puncak. Namun, Cuyan berbeda. Dia memiliki mutiara penghindar air untuk menahan beberapa serangan, dan kekuatan spiritual esnya bukanlah mutasi biasa. Ia bermutasi setelah meminum darah katak Suan jiwa es, dan ia juga telah menyerap Qi Yin mendalam milik Hua Mengqi. Kekuatan spiritual es yang telah berubah ini, dalam hal kekuatan serangan saja, hampir sebanding dengan api awan merah. Terlebih lagi, Cuyan menggunakan tangan tulang putih Ibel Harimau, yang kekuatannya saat ini cukup untuk menahan bahkan senjata spiritual tingkat tinggi, dan bahkan senjata spiritual tingkat atas pun tidak di luar kemampuannya. Akhirnya, setelah tubuh Cuyan diubah oleh pilar cahaya hitam dan ditempa oleh teknik tempering tubuh biru langit, kekuatan fisiknya kini sangat tangguh, bahkan sebanding dengan seorang ahli tahap pendirian fondasi 12 atau bahkan seorang ahli kesempurnaan agung. Ini selalu menjadi salah satu kartu truf Cuyan, tetapi ia jarang menggunakan tubuh fisiknya secara langsung dalam pertempuran. Dengan semua faktor ini digabungkan, Cuyan bisa dengan mudah mengalahkan api awan merah, harta spiritual surga dan bumi, sejak lama. Namun,
Ia selalu melebih-lebihkan kekuatan api awan merah dan mengabaikan potensi keunggulannya sendiri, terus-menerus mengandalkan hartanya untuk bertarung. Padahal, jika ia bertanding langsung dalam kekuatan fisik sebelumnya, Cuyan pasti sudah menang dengan mudah sejak lama. Bagaimana mungkin? Hua Tengming, dengan darah merah menyala menetes dari sudut mulutnya, menatap tangan kanannya yang tulangnya hancur total, lalu menatap Cuyan dengan ekspresi tak percaya. Kau selalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kata Cuyan tenang, tanpa menunjukkan belas kasihan pada Hua Tengming. Aku belum kalah. Ah, Hua Tengming kini agak gila. Tulang lengan dan tangannya hampir hancur total. Pada saat ini, sayap berapi di punggungnya mengepak lagi, dan tinju kirinya, yang sepenuhnya diselimuti api, melepaskan puluhan pukulan ke arah Cuyan. Puluhan tinju berapi menghantam Cuyan. Perlawanan semut. Cuyan berbicara dengan tenang, menjentikkan jarinya. Di bawah kendali indera ilahinya yang kuat, tongkat pembasmi abadi menari terus-menerus, menghancurkan tinju berapi-api itu menjadi percikan api. Cuyan, aku akan membasmimu. Hua Tengming, seolah kerasukan, mengepakkan sayap berapinya dan terbang ke arah Cuyan secepat kilat, melepaskan rentetan mantra. Di bagian lain aula utama. Bang! Palu guntur ibel dan energi pedang emas bertabrakan lagi. Puff! Dao Hen memuntahkan seteguk darah, terlempar ke belakang lebih dari 10 meter, meninggalkan dua alur yang dalam di tanah. Huf! Dao Hen terengah-engah, lengan dan kakinya berlumuran luka berdarah, semua disebabkan oleh pelepasan kekuatan guntur yang oleh Lei Tianxiang. Tanda pedang, kau bukan tandinganku. Lei Tianxiang sama sekali tidak terluka. Pertarungannya dengan Sue Mingtian berjalan mudah. Meskipun aura Blade Mark sangat dahsyat, senjata sihir semu Lei Tianxiang, palu petir ibel, sama kuatnya. Energi spiritual dan kekuatan fisik Blade Mark berada di ambang kelelahan. Palu petir ibel, goyang. Teriak Lei Tianxiang, dan palu petir ibel, seukuran tong air, bergetar hebat. Busur listrik keemasan mengalir deras di permukaannya, berputar dan melompat. Detik berikutnya, palu petir ibel menghantam Blade Mark. Basmi, Blade Mark berada di ambang kehancuran. Ia menuangkan seluruh energi spiritual yang tersisa di dantiannya ke dalam pedang beratnya dan menebas dengan ganas palu petir ibel. Bang! Cahaya menyambar kemana-mana saat aura pedang emas bertabrakan dengan palu petir ibel lagi. Puff! Blade Mark, yang telah mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangannya, masih tak mampu menahan pukulan itu. Ia memuntahkan seteguk darah dan langsung terpental. Bang! Tubuh Blade Mark jatuh terbanting ke tanah 100 meter jauhnya. Dao Hen kalah. Dao Hen enggan menerimanya. Jika keduanya bertarung di puncak, kekuatan mereka pasti akan seimbang, dan ia, dengan aura pedang yang terpisah dari tubuhnya, mungkin bisa mengalahkan lawannya. Namun, kekuatan Ouyang Yuan hanya sedikit lebih rendah daripada Lei Tianxiang, dan ia telah mengorbankan terlalu banyak kekuatannya. Saudaraku, melihat ini, Cuyan berteriak dan hendak bergegas. Cuyan, jangan pernah berpikir untuk pergi. Namun Hua Tengming menjeratnya lagi. Saat itu, Hua Tengming sudah terluka parah. Ia mengerti bahwa Cuyan akan menyelamatkan Dao Hen, jadi ia tidak melawan Cuyan secara langsung. Sebaliknya, ia menggunakan sayap apinya sepenuhnya untuk menjerat Cuyan. Huf! Dao Hen terbaring di tanah dan bebatuan yang berterbangan, terengah-engah. Ia terlalu lemah untuk melawan lagi. Saudara Dao, apa kabar? Sue Mingtian muncul di samping Dao Hen dan membantunya berdiri, bertanya dengan sedikit khawatir. Batuk, pergi dan panggil Cuyan. Hanya dia yang bisa menghadapi Lei Tianxiang sekarang. Dao Hen batuk lagi, suaranya lemah. Jadi, saudara Dao, kau tidak bisa menghadapi Lei Tianxiang. Kalau begitu kau tidak berguna. Wajah Sue Mingtian tiba-tiba berubah ganas saat ia berbicara, menggigit leher Dao Hen dengan keras. Dua giginya yang menonjol menusuk daging Dao Hen, dan darah menyembur keluar. Dao Hen merasakan sakit yang tajam di lehernya dan matanya terbelalak kaget, tetapi ia terluka parah hingga tak punya tenaga lagi. Dao Hen bisa dengan jelas merasakan esensi hidupnya tersedot keluar dari lehernya. Wajahnya semakin pucat hingga kulitnya berubah menjadi abu-abu gelap, tanpa kehidupan. Dalam sekejap, Sue Mingtian telah menguras abis darah dari tubuh Dao Hen. Saudara Dao, terima kasih. Haha, wajah Sue Mingtian yang sebelumnya pucat kini merona merah. Ia menjilat darah dari bibirnya dan mencibir Dao Hen. Teknik transformasi roh penghisap darah. Ini adalah teknik rahasia yang dijaga ketat dari Sekte Darah Kuno, yang hanya diketahui oleh sebagian besar murid inti. Menggunakan metode ini dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara instan, tetapi setiap kultivator teknik penyerapan darah dan transformasi roh hanya dapat menggunakannya sekali per tingkat kultivasi. Ketika Sue Mingtian berada di tingkat ke-9 pemurnian Qi,
ia menguras esensi darah seorang kultivator kesempurnaan agung pemurnian Qi, yang langsung meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang sama. Sekarang, di tahap pembentukan fondasi, ia belum menggunakan teknik penyerapan darah dan transformasi roh. Sudah dalam kesulitan, melihat bahwa Daohen bukan tandingan Lei Tianxiang, ia memilih untuk menggunakan teknik ini pada Daohen. Hah! Sue Mingtian meraung, tubuhnya sepenuhnya diselimuti kabut darah, auranya meningkat pesat. Pembentukan fondasi tingkat ke-8. Setelah menguras esensi darah Daohen, kekuatan Sue Mingtian telah mencapai tingkat ke-8 pembentukan fondasi, membuatnya setara dengan Lei Tianxiang. Ekspresi Lei Tianxiang sedikit berubah. Ia tak menyangka Sue Mingtian memiliki teknik rahasia seperti itu, auranya tak kalah hebat darinya, dan ia telah pulih sepenuhnya ke kondisi primanya. Haha, Lei Tianxiang, matilah. Sue Mingtian meraung ke arah Lei Tianxiang di udara, dan di belakangnya, bayangan raksasa gagak darah berkepala 3 muncul kembali. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini bayangan gagak darah berkepala 3 jauh lebih padat. Sebelum Lei Tianxiang sempat berbicara, mereka mendengar, saudaraku. Chu Yan, yang telah terjerat oleh Hua Tengming, melihat Sue Mingtian menguras darah pedangnya tepat saat ia melepaskan diri. Ah, basmi! Chu Yan mengamuk, matanya memerah, dan sosoknya langsung menghilang dari tempat itu. Gawat, pikir Hua Tengming dalam hati. Detik berikutnya, Chu Yan muncul di hadapan Hua Tengming. Mati! Chu Yan meraung, tangan kanannya, tangan tulang ibel harimau, berubah dari telapak tangan menjadi kepalan, memancarkan energi dingin saat menghantam dada Hua Tengming. Bang! Puff! Suara tulang beradu dengan daging terdengar, dan darah merah menyala menyembur keluar. Sebuah kepalan tulang putih melesat dari belakang Hua Tengming. Kau! Hua Tengming menatap lengan yang telah menembus dadanya, matanya dipenuhi rasa tak percaya. Bagaimana mungkin seseorang yang menyatu dengan api dan manusia dapat menembus tubuhnya? Tapi tak seorang pun bisa menjawabnya lagi. Puff! Lengan Chu Yan tersentak ke belakang, menyebabkan lebih banyak darah menyembur keluar, menodai pakaian putih Chu Yan hingga merah tua. Wajahnya yang tadinya tenang kini berlumuran darah, berubah menjadi ekspresi mengerikan. Tatapan Hua Tengming berkaca-kaca, dan tubuhnya langsung jatuh ke tanah. Sue Mingtian, mati! Chu Yan meraung pada Sue Mingtian. Hoa! Saat itu, Blacky tiba-tiba terbang keluar dari kantong binatang roh. Dilihat dari auranya, ia telah mencapai alam binatang ibel tingkat 4, setara dengan ahli tahap pembentukan fondasi pada manusia. Tanpa diduga, Blacky telah memanfaatkan serangan jiwa yang diterimanya dari Buddha Tiga Gambar, dan benar-benar berhasil menembusnya. Blacky, maukah kau bertarung denganku? Hoa! Mendengar kata-kata Chu Yan, Blacky langsung mengangguk. Oke, Chu Yan menyimpan perahu terbang emasnya, melompat ke punggung Blacky, dan terbang cepat menuju Sue Mingtian. Heh, kau ingin membasmiku. Sekarang tak satu pun dari kalian yang sebanding denganku. Sue Mingtian kini berada di tingkat ke-8 pembentukan fondasi, kepercayaan dirinya melonjak. Melihat Chu Yan, yang berada di tingkat ke-3 pembentukan fondasi, menyerbu ke arahnya, wajahnya tidak menunjukkan rasa takut, melainkan senyum dingin. Namun sesaat kemudian, senyumnya membeku. Bangau di bawah kaki Chu Yan langsung berubah menjadi seberkas cahaya perak. Kecepatannya secepat kilat. Saat berikutnya, Chu Yan telah mencapai Sue Mingtian. Mati! Chu Yan menghantamkan telapak tangannya ke Sue Mingtian. Sebuah pemandangan mengejutkan terjadi, tangan kerangka Chu Yan langsung menyusut seukuran pintu, telapak kerangkanya yang besar memancarkan hawa dingin saat menghantam Sue Mingtian secepat kilat. Gagak darah berkepala 3, tanpa sempat menghindar, Sue Mingtian meraung, gagak darah berkepala 3-nya langsung melindunginya. Bang! Telapak kerangka itu menghantam gagak darah berkepala 3. Kabut darah berkepala 3 yang tampak ganas itu membeku saat bersendewa dengan telapak kerangka, lalu hancur seketika. Pecahan es berwarna merah darah berhamburan kemana-mana. Bagaimana mungkin? Sue Mingtian menatap Chu Yan dengan mata terbelalak. Dia sudah berada di tingkat ke-8 tahap pembentukan fondasi, bagaimana mungkin ini terjadi? Mati! Chu Yan tanpa ampun, telapak kerangkanya menghantam lagi. Bang! Puff! Sue Mingtian, yang terkena hantaman dahsyat ini, terbatuk seteguk darah dan terbanting jatuh dari langit oleh telapak tangan yang luar biasa kuat itu. Boom! Tubuhnya terbanting langsung ke tanah dan bebatuan. Chu Yan telah lama mampu berubah menjadi bilah tulang, dan tangan tulang putih ibel harimau miliknya telah mencapai tahap penyelesaian minor dari alam transformasi tulang. Baru-baru ini, setelah digunakan terus-menerus, tangan tulang putih ibel harimau akhirnya mencapai tahap penyelesaian mayor dari alam transformasi tulang, dan ia kini dapat melepaskan telapak tangan raksasa tulang putih. Telapak tangan raksasa tulang putih sudah merupakan metode serangan yang sangat kuat, dan kini, dikombinasikan dengan amplifikasi kekuatan spiritual es Chu Yan, dan didorong oleh kekuatan Chu Yan yang sebanding dengan master tahap pembentukan fondasi,
ia menjadi sangat kuat. Maju, Cuyan memanggil tongkat pembantai abadi, yang langsung berubah menjadi tongkat sepanjang 20 meter, setebal tong air. Mati kau, Cuyan meraung, dan tangan kanannya, yang berubah menjadi telapak tangan raksasa tulang putih, langsung meraih tongkat pembantai abadi yang seperti pilar dan menghantamkannya ke tempat Blood Netherworld jatuh. Boom! Tanah tempat Blood Netherworld baru saja jatuh meledak lagi. Mati, Cuyan meraung, dan telapak tangan raksasa tulang putih, yang memegang tongkat pembantai abadi, menghantamnya berulang kali. Hanya dalam sekejap, tempat Sue Mingtian baru saja mendarat kini menjadi tumpukan rerundewa. Ini, Lei Tianxiang merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya melihat pemandangan mengerikan itu. Tangan kerangka raksasa itu sudah luar biasa kuat, dan dikombinasikan dengan senjata pembasmi berat, tongkat pembantai abadi, itu sangat mengerikan. Blacky, kata Cuyan dengan tenang. Sayap putih Blacky tiba-tiba mengepak, langsung berubah menjadi seberkas cahaya perak. Dalam sekejap mata, Blacky mendarat di tanah. Cuyan menarik Sue Mingtian, yang tulangnya telah patah berkali-kali, dari rerundewa, memegang lehernya dengan satu tangan. Sue Mingtian kini berlumuran darah, pakaiannya robek-robek, dan wajahnya berubah total. Kumohon, tanda seru. Sue Mingtian tak pernah membayangkan bahwa dirinya, yang berada di bawah level ke-8 tahap pembentukan fondasi, akan sama sekali tak berdaya melawan Cuyan, dan menderita kekalahan telak. Ia menyesalinya, sungguh-sungguh menyesalinya. Seandainya ia tahu Cuyan memiliki kekuatan seperti itu, mengapa ia menguras tenaga Daohen? Jika Cuyan mengalahkan Lei Tianxiang, ia pasti akan selamat. Tapi sekarang, semuanya sudah terlambat. Mereka yang menyakiti saudara-saudaraku, matilah. Tatapan Cuyan sedingin es saat ia mengerahkan kekuatan dengan tangannya. Kerak, suara tulang patah terdengar, dan kepala Sue Mingtian terkulai ke samping, tak bernyawa. Mati seperti ini terlalu mudah bagimu. Keluar! Seru Cuyan dengan tenang, kantong penyimpanan di pinggangnya berkilat, dan panji hantu segudang terbang keluar, ibel hantu yang berubah dari ibel darah terbang keluar, menerkam mayat Sue Mingtian dan mencabik-cabiknya. Saudara-saudara, Cuyan mengabaikan Lei Tianxiang yang agak linglung di langit, sosoknya berkelebat saat muncul di samping Daohen. Melihat ini, hati Lei Tianxiang terasa berat. Saat itu, ia melihat Lei Tianyu terkunci dalam pertarungan sengit dengan wanita misterius dari dunia lain. Kakak kedua, aku di sini untuk membantumu. Pedang bercorak darah Lei Tianxiang melesat cepat, mendorongnya ke arah lingkaran pertempuran. Kakak, cepat makan ini. Sebelum Daohen sempat berbicara, Cuyan memasukkan pil peremajaan, ramuan penyelamat hidup yang dianugerahkan oleh Grandmaster-nya, ke dalam mulut Daohen. Daohen menelannya dengan susah payah, raut wajahnya sedikit membaik, tetapi ia tetap berada di ambang kematian. Lingding, apa yang terjadi? Grandmaster berkata bahwa dengan pil peremajaan ini, bahkan seseorang yang hanya memiliki satu napas tersisa pun dapat pulih sepenuhnya. Bagaimana mungkin kakak Daohen bisa seperti ini? Aduh, pilmu memang bagus, tapi membutuhkan darah dan ki seseorang agar sempurna. Esensi dan darah anak ini sudah terkuras habis. Saat ini, transfusi darah pun sudah terlambat. Jika api hijau kehidupanku bisa pulih dan memberiku secercah harapan, aku tak berdaya menyelamatkannya. Lingding mendesah, menanggapi kecemasan Cuyan. Mustahil, mustahil. Cuyan panik, merasa seolah orang tuanya telah meninggal secara tragis di depan matanya. Kakak, kau dengarkan aku. Dengan bantuan pil peremajaan, Daohen mendapatkan kembali kekuatannya dan nyaris meraih pakaian Cuyan. Cuyan, anak ini sedang mengalami ledakan kesadaran terakhir, dia tidak punya banyak waktu lagi. Biarkan dia selesai bicara. Suara Lingding kembali terngiang di benak Cuyan. Jelas, Lingding juga merasa sedikit menyesal atas kematian Daohen yang semakin dekat. Baiklah, saudara Dao, aku akan mendengarkanmu, aku akan mendengarkan semuanya. Dua aliran air mata mengalir dari mata Cuyan. Meskipun ia dan Daohen baru saling kenal sebentar, ia sudah menganggapnya sebagai saudara sejati, dan hatinya dipenuhi duka yang mendalam. Aku tahu, aku sekarat. Buah panjang, umur ini, ambillah, percuma saja aku menyimpannya. Kata Daohen, sambil memasukkan buah panjang. Umur ke tangan Cuyan. Saudara Dao, tidak, kau tidak akan mati. Saudara, dengarkan aku. Bicaralah, bicaralah. Cuyan menatap Daohen, rasa sakit menusuk hatinya. Pedang berat ini, akan kuserahkan padamu, dan pedang di pergelangan tanganku, dan Xuanxi, akan kuserahkan juga padamu, sebagai hadiah dariku untuk pernikahanmu dengan Ruo, dan Liu, tapi sayang, aku tidak akan melihatmu menikah hari itu. Wajah Daohen semakin pucat dan kata-katanya melemah. Saudara Dao, tidak, kau akan melihatnya, kau akan. Rasa sakit itu menusuk jiwanya, dan Cuyan meraung. Saudaraku,
Aku tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan. Aku selalu punya keinginan. Kedengarannya konyol, tetapi meskipun aku selalu menggunakan pisau, aku selalu ingin menjadi kultivator pedang sejak kecil. Hehe, aku tidak akan pernah menjadi kultivator pedang dalam hidup ini, jadi aku harap kau dapat membantuku mewujudkan keinginan ini. Kata-kata Dao Hen menjadi semakin sulit, nadanya semakin melemah, dan wajahnya kembali pucat pasi, hampir tak bernyawa. Kakak, aku akan menjadi kultivator pedang, aku akan. Cuyan telah merasakan sakitnya kehilangan orang yang dicintai untuk kedua kalinya. Terakhir kali dia kehilangan orang tuanya, dan kali ini, itu adalah saudaranya. Saudaraku, dua hal paling beruntung dalam hidupku adalah, pertama, bertemu guruku, dan kedua, memilikimu sebagai saudaraku. Saudaraku seumur hidup. Kata-kata Dao Hen sangat lemah. Setelah selesai berbicara, matanya benar-benar menghilang, dan ia tak lagi bernapas. Bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, senyum masih tersungging di bibir Dao Hen. Ia pergi sambil tersenyum, bersyukur memiliki Cuyan sebagai saudaranya di hari-hari terakhirnya. Tidak, Cuyan meraung serak, melolong ke langit. Ini adalah kesedihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku tak pernah membayangkan bahwa teknik transformasi roh penghisap darah akan begitu berbahaya. Sebagian besar kekuatan jiwa dalam jiwa saudaramu telah terkuras habis. Dalam keadaan ini, ia akan musnah, tak dapat memasuki 6 jalan reinkarnasi. Suara Lingding yang sangat serius bergema di hati Cuyan. Lingding, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Saudaraku tak bisa menghilang dari dunia ini seperti ini. Ia tak bisa. Cuyan meraung serak. Hanya ada satu cara sekarang, cari rumah sementara untuk jiwanya. Aku akan menyimpannya di sini. Biarkan jiwa saudaraku tinggal di sini. Cuyan langsung berkata setelah mendengar ini. Tidak, karena jiwamu sudah lengkap, jiwanya tidak bisa hidup berdampingan dengan jiwamu. Lalu apa yang harus kita lakukan, Kuali Roh? Kau pasti punya cara. Cuyan kembali cemas setelah mendengar ini. Satu-satunya solusi sekarang adalah menyimpannya di dalam harta karun, membiarkannya bertindak sebagai roh, sebaiknya sesuatu yang dekat dengannya, agar tidak mudah ditolak. Pedang berat ini. Mendengar kata-kata Kuali Roh, Cuyan segera mengambil pedang berat itu di samping Dao Hen. Ini satu-satunya cara. Sekarang, aku akan mengambil alih tubuhmu. Kuali Roh berkata dengan tenang, dan Cuyan merasakan tubuhnya diambil alih oleh kekuatan yang dahsyat. 9 penyegelan roh mendalam. 2 cahaya perak bersinar di mata Cuyan, dan tangannya langsung membentuk segel tangan rumit yang tak terhitung jumlahnya, menunjuk ke arah mayat Dao Hen. Mayat dengan bekas luka pisau bergetar hebat, dan sesosok kecil bercahaya ditarik keluar, bentuknya redup dan tampaknya mudah dibubarkan oleh embusan angin. Sosok bercahaya ini tak lain adalah jiwa bekas luka pisau. Masuk. Cuyan mengarahkan jarinya ke sosok bercahaya itu, dan kekuatan tak terlihat langsung menariknya ke arah pedang berat tak bernama itu. Melihat pedang berat tak bernama itu, sosok bercahaya itu seolah menemukan tempatnya, tanpa perlawanan dan langsung memasukinya. Saat berikutnya, kelima pedang berat itu bergetar hebat. Sosok-sosok bercahaya di antara mereka panik, tubuh mereka meliuk-liuk seolah akan hancur kapan saja. Ini gawat. Aku lupa bahwa meskipun pedang berat ini aneh, ia tetaplah senjata spiritual, bukan harta karun magis, dan tak bisa menampung roh senjata. Apa yang harus kulakukan? Melihat ini, Cuyan menjadi cemas. Tetapi sesaat kemudian, mata Cuyan berbinar, dan ia mengarahkan jarinya ke mayat bekas luka pisau. Mayat bekas luka pisau itu benar-benar melayang. Cuyan menunjuk lagi. Api keemasan melesat dari tangan Cuyan, langsung melahap mayat Dao Hen. Dalam sekejap, tubuh Dao Hen berubah menjadi abu oleh api keemasan, tetapi abunya tetap utuh di dalamnya. Gabung. Pada saat ini, Cuyan menjentikkan jarinya lagi, dan pedang berat tak bernama itu terbang langsung ke bola cahaya keemasan yang menyelimuti abu sisa-sisa Dao Hen. Goyang. Cuyan meraung, dan kelima pedang berat yang menyelimuti api keemasan itu bergetar hebat. Kemudian, pedang berat tanpa nama itu bertransformasi di bawah nyala api keemasan, bilahnya perlahan menyempit. Akhirnya berubah menjadi pedang berat berpunggung lebar. Beberapa pola emas aneh menghiasi bilahnya, dan 2 karakter besar Jin Hen di gagangnya mengalir dengan hantaman yang kuat. Cahaya meredup, dan Kuali Roh kembali mengendalikan tubuh Cuyan. Saudara Dao, suara Cuyan bergetar saat ia meraih pedang berat berpola emas di tanah. Bas, saat telapak tangan Cuyan menyentuh pedang berat berpola emas, bilahnya bergetar hebat. Cuyan merasakan sesuatu yang familiar, aura tanda pedang. Meskipun Kuali Roh telah menguasai tubuh Cuyan, ia tahu semua yang telah dilakukannya, ia tahu tanda pedang telah berubah menjadi pedang di hadapannya. Pedang berat tanpa nama saja tidak dapat sepenuhnya beresonansi dengan jiwanya. Aku memurnikan sisa-sisanya dan mengintegrasikannya ke dalam pedang berat tanpa nama.
Keinginan terakhirnya adalah menjadi seorang pendekar pedang. Aku menempa pedang berat tanpa nama menjadi sebuah pedang, menyatukannya sepenuhnya dengan kehendak jiwanya, dan menamainya tanda emas. Pedang itu punya nama. Barulah ia benar-benar beresonansi. Terima kasih, Kuali Roh. Bisakah saudaraku masih hidup? Mendengar kata-kata Kuali Roh, hati Cuyan menjadi tenang, karena ini adalah hasil terbaik. Ia bertanya dengan secercah harapan. Secara teori, ya, Kuali Roh merenung sejenak sebelum menjawab. Benarkah? Metode apa? Tanya Cuyan, agak terkejut sekaligus gembira. Meskipun jiwa bekas luka pedang kini telah menjadi roh senjata, pedang bekas luka emas masih hanya memiliki kekuatan senjata spiritual kelas atas. Satu-satunya cara untuk menghidupkannya kembali adalah kau harus menjadi lebih kuat. Aku harus menjadi lebih kuat. Cuyan agak bingung. Apa hubungannya ini dengan kekuatannya? Ya, hanya ketika tingkat kultivasimu meningkat, kau bisa meningkatkan kualitas pedang bekas luka emas. Hanya dengan begitu, jiwa bekas luka pedang, sebagai roh senjata, akan menjadi lebih stabil. Ketika kekuatanmu mencapai tahap jiwa baru lahir dan kau meningkatkan pedang bekas luka emas ke tingkat harta karun roh, kau bisa memanggil jiwanya. Namun, pada saat itu, jiwanya masih belum memiliki kecerdasan. Kecuali kau berkultivasi ke tahap transformasi dewa yang lebih tinggi dan meningkatkan pedang bekas luka emas ke tingkat harta karun sejati, pada saat itu jiwanya akan sepenuhnya pulih dan mendapatkan kembali kecerdasannya. Kemudian, kau bisa mengekstrak jiwanya dari pedang bekas luka emas, menemukan tubuh yang cocok untuknya, dan ia bisa terlahir kembali. Kuali Roh menjelaskan perlahan dan penuh pertimbangan. 180.